Oke, siap-siap ya. Kita bakal ngikutin kisah cowok yang awalnya biasa aja, baru dapat surat kelulusan kuliah, tapi belum sempat syukuran, dia malah kena sambar trukun dan langsung tewas di tempat. Pupus udah impiannya buat punya pacar paling manis pas di kampus nanti. Pas melek lagi, tahu-tahu dia udah reinkarnasi di dunia fantasi sebagai Ian Raven. Tapi bukannya lahir di keluarga bangsawan yang kaya raya, dia malah jadi anak petani miskin. Sialnya lagi, rambutnya hitam dan keluarganya melarat banget. Beberapa tahun kemudian, orang tua dan dua kakaknya pergi kerja, ninggalin dia sama adiknya buat keluyuran cari makan. Tapi ya gitu, anak-anak seumurannya pada ngejauhin dia gara-gara rambut hitamnya itu. Ian cuma bisa ngedumel frustrasi. Kenapa juga dia harus reinkarnasi di situasi ampas begini? Nah, coba perhatiin, tiba-tiba muncul jendela status di depannya. Pas dia udah mulai ngarep ada hal bagus, sistemnya malah ngehancurin harapannya. Tertulis kalau dia itu bukan siapa-siapa. Tapi Ian nggak kaget-kaget amat, soalnya dari awal juga nggak ngarep lebih. Dia kan lahir jadi anak petani, jadi impiannya ya nggak jauh-jauh dari jadi petani juga. Meskipun begitu, dia yakin banget bisa sukses di bidang lain, asalkan dia mau belajar. Ini bikin dia mikir, ada nggak ya tempat di dunia ini yang mau nerima dia? Setelah nasi makan adiknya ikan bakar, dia ngajak buat cari makanan penutup. Mereka masuk ke hutan dan adiknya langsung asik makan buah beri liar. Lagi asik-asiknya makan, muncul monster serem dari kejauhan. Belum sempat gerak, monster itu nyerang mereka, dan ternyata itu beruang raksasa. Beruang itu mengaum, bikin mereka berdua ketakutan setengah mati. Tapi Ian langsung meluk adiknya buat lindungin dia. Pas banget monsternya mau nyerang, muncul api sihir dari belakang, yang langsung ngebakar beruang itu dalam sekali serang. Ian melongo penasaran pas lihat cewek berkacamata muncul. Kita semua tahu kan, ini pasti momen penting. Cewek itu menyapa dan nanya ke Ian, apa benar ini wilayah Veldenberg? Ian gayain dan cewek itu ngenalin diri, ngaku kalau namanya Eridus, seorang penyihir pengembara. Ian kaget banget dengernya, soalnya yang dia tahu penyihir itu makhluk super kuat yang pakai sihir keren dengan daya hancur luar biasa di medan perang. Ian jadi bingung, ngapain coba orang sekuat itu datang ke desa ampas kayak gini? Eridus lalu bilang kalau dia lagi nyari anak laki-laki rambut hitam yang tinggal di kota ini. Dan kebetulan banget dia lagi berdiri di depan salah satunya. Dia mau mastiin apa ada anak rambut hitam lain selain Ian di sini. Ian jawab kalau cuma dia satu-satunya dan Eridus langsung nyimpulin kalau orangnya benar. Ian jelas kaget, dia kan nggak ngerti sama sekali apa yang Eridus omongin. Ternyata gurunya Eridus, sang penyihir ruang dan waktu, nyuruh dia ke wilayah ini buat nyari anak rambut hitam dan jadiin muridnya. Katanya sih bakal ada hal baik yang terjadi kalau dia ngelakuin itu. Karena sekarang Eridus udah ada di depan Ian, dia jadi mikir apa tugasnya cuma jadiin Ian murid. Wah, ini nih yang kita tunggu-tunggu kan? Di sisi lain, banyak banget yang ada di pikiran Ian. Misalnya penyihir itu bahaya, tapi dia ngerasa Eridus ini orangnya baik. Lagian, dia bisa ngalahin beruang raksasa sekali pukul. Itu nunjukin betapa kuatnya dia. Pas itu juga, Ian nanya ke Eridus soal sihir yang tadi dia pakai. Dan Eridus sadar, Ian ternyata penasaran banget sama sihir. Ian ngaku, selama ini dia kira sihir itu serem. Tapi pas lihat langsung, sumpah, kita bisa lihat dia mikir sihir, itu keren banget. Eridus dengan santai bilang itu hal biasa, ngeyakinin Ian kalau dia juga pasti bisa kalau belajar. Bahkan, dia ngasih tahu Ian kalau semua orang bisa belajar sihir. Dan Ian kaget banget dengernya. Ian sampai nanya lagi, seriusan aku bisa belajar sihir? Dan Eridus langsung jawab iya. Katanya selama dia ketemu guru yang bagus, dia bisa jadi seorang penyihir. Dengar itu, impian Ian langsung kebayang di depan mata. Dan pas Eridus nawarin jadi muridnya,
Dia nggak pakai mikir lama, langsung nerima tawaran itu. Karena hidupnya akan segera berubah. Setelah dapat izin dari orang tua Ian dan penguasa wilayah, Eridus pun membawa Ian pergi. Aridus ngingetin Ian kalau dia harus kerja keras untuk kesempatan ini. Dan Ian janji nggak akan menyia-nyiakannya. Untuk memulai latihannya, Aridus melempar sebuah buku super tebal di depannya. Ini adalah dasar-dasar sihir dalam bahasa Moronius, dan dia wajib menguasainya. Pas dia mulai baca, jendela status langsung muncul, menunjukkan kemajuan bahasa Moroniusnya. Dia belajar dengan tekun semua isi dari buku-buku itu. Dan setiap dia selesai satu bab, Eridus langsung memberinya bab yang baru. Setelah sekian lama, Ian akhirnya menguasai bahasa Meronius, dan sistem memberitahunya kalau dia mampu menggunakan bahasa sihir resmi Archmage. Proses ini butuh waktu 7 tahun, dan Aridus bilang pelajaran teori di kelas sudah selesai. Ini artinya mereka harus lanjut ke tahap latihan berikutnya. Hal berikutnya yang Eridus lakukan adalah menjatuhkan Ian dari tempat tinggi. Perhatiin baik-baik ya bagian ini. Dia teriak ketakutan sambil nanya ke gurunya, apa latihannya nggak terlalu cepat? Dia ngingetin Eridus kalau yang dia pelajari selama ini cuma bahasa Meronius doang. Eridus kemudian berteriak dengan suara paling kencang, menyuruh Ian untuk mendengarkan suara itu. Tapi Ian jelas-jelas bingung. Dia bingung suara apa yang harus didengar saat jatuh dari langit, karena yang terdengar cuma suara angin. Tiba-tiba, sebuah suara mulai berbicara di kepalanya. Kaget karena ada manusia terbang di langit. Ian terkejut, tapi di saat yang sama dia sadar kalau itu adalah bahasa Meronius. Dengan mendengarkan suara dan memanipulasi angin, Ian mendapatkan skill baru, yaitu sihir angin. Saat dia akhirnya sampai di darat setelah pengalaman hampir mati, gurunya malah ngeledekin dia sambil ngejelasin soal misteri alam semesta. Eridus memberitahunya bahwa para penyihir itu meminjam kekuatan alam dengan berkomunikasi sama mereka. Jadi gitu guys konsep sihir di cerita ini. Karena sekarang dia bisa mendengar suara angin, gurunya bilang sudah waktunya dia mendengar suara misterius berikutnya. Ian meyakinkannya bahwa dia siap dan Aridus bilang tantangan berikutnya adalah air. Ian langsung diceburkan ke dalam air dan setelah hampir tenggelam, dia berhasil menguasai sihir air juga. Setelah ini, Aridus bilang yang tersisa sihir es dan Ian langsung berada di daratan es, hampir mati kedinginan. Dalam sekejap, dia menguasainya juga. Aridus memujinya, bilang kecepatan belajarnya luar biasa. Gokil sih, kita baru aja lihat bibit Archmage terlahir. Tapi Ian bahkan gak bisa menjawab karena dia sudah benar-benar kelelahan. Tanpa dikasih napas sedikit pun, Eridus langsung nyuruh dia belajar sihir api. Dan Ian hampir ngompol saking takutnya pas lihat api seketika ban. Tapi, setelah pengalaman hampir mati, sihir api berhasil dia kuasai. Dengan ini, gurunya bilang, sihir terakhir yang harus dipelajari adalah sihir tanah. Ian pun dikirim ke dalam gua dan pas dia lagi jalan, tiba-tiba ada teka-teki aneh muncul di kepalanya. Karena dia nggak ngerti sama sekali, dia mikir kalau bakat sihir tanahnya kurang, jadi dia harus lebih banyak latihan yang lain dulu. Tiba-tiba, jendela status muncul di depannya, ngasih tahu kalau dia punya poin skill bonus buat naikin kemahiran sihirnya. Ian kaget banget ternyata dia bisa pakai jendela skill itu. Ini nih yang bikin dia jadi pemain curang di dunia ini. Gokil kan? Karena udah begini, dia mutusin buat naikin sihir tanah yang tadinya nggak dia ngerti sama sekali. Pas dia lakuin, layar langsung bersinar terang banget. Dan pas cahayanya meredup, akhirnya dia bisa dengar sihir tanah ngomong sama dia. Ian seneng banget akhirnya bisa nguasain sihir tanah. Dan dia mikir ini waktunya keluar buat lapor ke gurunya kalau dia berhasil. Tapi pas dia pakai sihir api buat nyalain obor di tangannya biar bisa lihat jalan. Mendadak, ada suara di kepalanya bilang kalau dia benci cahaya, dan Ian pun kaget. Dia nanya, apa itu suara dari sihir tanah?
Tapi suara itu bilang bukan. Suara itu jawab kalau dia adalah kegelapan. Gak lama kemudian, Ian lari keluar gua dengan semangat, ngasih tahu gurunya kalau dia berhasil. Bukan cuma sihir tanah, ternyata dia juga belajar sihir bayangan dari si kegelapan. Gila nggak sih? Eurydice shock banget denger ini. Dia nggak percaya Ian bisa dengar suara kegelapan yang penakut dan pemalu itu. Ian lihat reaksi kaget gurunya dan langsung nanya apa gurunya baik-baik aja. Eurydice cuma manggil nama Ian, terus bilang udah waktunya buat mereka turun gunung. Ian dengan semangat nanya mereka mau pindah kemana. Tapi kata gurunya bukan begitu maksudnya. Eurydice bilang kalau yang dia maksud adalah mereka harus berpisah jalan. Dia menunjuk ke satu arah. Dia bilang Ian harus pergi ke Chronolic buat ikut konferensi penyihir ruang dan waktu. Eurydice bilang kalau emang takdirnya, Ian bakal ketemu penyihir ruang dan waktu di sana buat belajar. Ian kaget banget pas denger ini. Soalnya dia nggak nyangka disuruh belajar sihir sehebat itu secara tiba-tiba. Dalam hatinya, Eurydice ngelepas Ian karena dia tahu Ian punya bakat alami buat hal-hal misterius. Dan kalau intuisinya benar, Ian pasti bisa juga ngendaliin kekuatan waktu. Pas mereka siap-siap pisah, Eurydice nyuruh Ian buat ketemu dia di Trondheim 3 tahun lagi. Ian pun jalan ke kota terdekat sambil mikirin soal konferensi penyihir ruang waktu itu. Meskipun gurunya ngasih tugas ini mendadak banget, dia nggak masalah karena dia juga semangat. Pas lagi jalan, dia dengar ada orang bikin pengumuman nyari teman perjalanan ke utara. Karena konferensi penyihir itu juga arahnya ke utara. Dan karena dia lagi gabut juga, dia mikir, kenapa nggak coba gabung aja? Petualangan baru dimulai nih guys. Malamnya, Ian dan rombongan barunya yang ke arah utara terlihat lagi berkemah. Nah, yang mimpin perjalanan ini namanya Rick, bos dari Serikat Dagang Kaki Kelinci. Rick nanya ke Ian, ini pertama kalinya dia jalan ke utara atau bukan? Ian jawab, iya, sambil bilang kalau dia ada urusan mendadak yang muncul gitu aja. Dengar itu, si Rick langsung ngeh kalau Ian ini sama sekali nggak tahu soal pegunungan naga. Jadi gini, di gunung itu katanya banyak naga liar. Terus Rick nanya, Ian bisa berantem apa enggak? Atau seenggaknya bisa lari kenceng? Ian dengan polosnya jawab kalau dia nggak begitu pede. Baik berantem ataupun lari, sambil bingung kenapa si Rick tiba-tiba jadi akrab terus meluk-meluk dia. Rick kaget banget pas denger jawaban Ian. Dia langsung bilang Ian ini payah banget. Terus ditanya kerjaannya apa, si Ian dengan gugup jawab kalau dia penyihir. Rick langsung berdiri saking kagetnya, nanya si Ian serius apa enggak sama omongannya barusan. Gara-gara Rick ngomongnya kencang dan heboh, orang lain jadi pada denger juga. Para tentara bayaran yang bareng mereka aja ikutan bengong. Nah loh, kita lihat nih apa yang bakal terjadi. Ian sadar, ekspresi semua orang mendadak berubah. Dan dia nanya, emangnya ada masalah apa? Rick bilang sih nggak ada apa-apa, tapi dia malah mulai nawarin macam-macam barang ke Ian. Sementara itu, para tentara bayaran malah mulai ngecengin Ian gara-gara ngaku sebagai penyihir. Mereka nggak percaya soalnya badan Ian kelihatan ceking banget dan mereka ngeledek dia. Katanya kalau orang kayak dia ngaku penyihir, semua orang juga bisa ngaku-ngaku. Ian jadi bingung kenapa mereka sewot. Tiba-tiba seorang cewek rambut biru yang nutupin kepala pakai tudung nyamperin dia. Cewek itu bilang ke Ian, kalau dia beneran penyihir, dia harus kasih pelajaran ke tentara bayaran itu biar bacotnya diem. Ian bingung dan nanya, maksudnya gimana? Si cewek ngejelasin, kalau tentara bayaran emang suka ngeremehin orang, gak peduli dia penyihir atau bukan. Intinya sih, Ian harus nunjukin kekuatannya biar mereka tahu kalau dia itu gak bisa diremehin. Biar mereka jadi segan, bahkan takut, dan bakal ngelindungin dia kalau ada apa-apa. Bener juga sih idenya, ya kan? Ian sadar kalau omongan cewek itu ada benernya. Tapi dia bingung gimana caranya, soalnya seumur-umur dia belum pernah marah, jadi dia bingung mesti gimana. Tapi tiba-tiba, dia ngeliat salah satu tentara bayaran ngeludahin piringnya.
terus digosok-gosok pakai daun. Kesabaran Ian langsung habis, dan saat itu juga tanah mulai bergetar kayak ada gempa bumi. Orang itu panik setengah mati pas Ian nyamperin dia, nanya kenapa dia ngeludahin piringnya. Sambil keringetan, dia minta maaf dan nundukin kepalanya ke Ian. Dia bilang kalau niatnya cuma mau bersihin piringnya. Ian langsung teriak, bilang, harusnya dicuci pakai air dong. Cowok itu dengan guguk ngeles, bilang kalau air itu kotor, dan Ian nanya lagi maksudnya apaan. Dia jawab kalau di air itu banyak macam-macam, kayak kapur, lumpur, dan parasit. Jadi nggak bisa buat nyuci piring. Dia bahkan bilang ludah itu lebih higienis daripada air. Dan begitu Ian dengar itu, dia rasanya mau meledak saking keselnya. Ian beneran nggak percaya betapa parahnya standar kebersihan di zaman pertengahan. Ian hampir aja lepas kendali sambil gunain kekuatannya buat bikin api jadi makin besar. Akhirnya Ian ngomong, nyuruh para tentara bayaran itu buat nyambil air saat itu juga. Mereka langsung lari terpirit-pirit ke sungai buat ambil air, soalnya mereka lihat Ian udah marah besar. Malamnya, para tentara bayaran kelihatan lagi nyari-nyari di hutan. Ternyata mereka lagi nyariin si cewek rambut biru yang mereka panggil Katie. Tiba-tiba mereka malah nemuin Katie lagi diculik sama segerombolan bandit. Waduh, gimana nih kelanjutannya? Model. Oke guys, adegan langsung dibuka sama hujan panah dadakan. Para tentara bayaran pun langsung siapin senjata mereka. Siap ngelawan para bandit, dan gak pakai lama, pertarungan sengit pun pecah di antara mereka. Pemimpin banditnya yang lagi ngegendong Katie, tiba-tiba digigit dong sama Katie, maksa dia buat ngejatuhin cewek itu ke tanah. Katie langsung bangkit dan kabur dari situ, sementara kedua kubu masih sibuk berantem. Si bos bandit ngasih tahu anak buahnya kalau target mereka kabur dan nyuruh mereka buat nangkap Katie. Sementara itu, Ian lagi tidur nyenyak di tendanya waktu si kegelapan ngebangunin dia, ngasih peringatan soal bahaya yang datang. Rick pun langsung lari masuk ke tenda, ngasih tahu Ian kalau ada sesuatu yang gawat terjadi. Di sisi lain, para bandit ternyata udah berhasil ngalahin para tentara bayaran. Ngebantai mereka semua tanpa ampun. Katie lagi ngumpet di balik pohon. Dia takut banget bakal ketangkep kalau nggak ada keajaiban yang terjadi. Nah, di sini nih suasananya jadi mencekam. Salah satu bandit nemuin tempat persembunyiannya. Dia langsung ngarahin pedangnya ke Katie sambil teriak nyuruh bangun kalau nggak mau tangannya putus. Katie jelas panik banget. Karena di titik ini, udah nggak ada jalan keluar lagi buat dia. Pas si bandit mau nyerang, tiba-tiba dia mental kelempar jauh banget entah kemana. Katie noleh buat lihat siapa yang nolongin dia, dan ternyata itu adalah Ian. Dengan pedenya, Ian nyuruh Katie buat ngikutin dia, dan para musafir lain pun langsung gabung. Saat itu juga, Ian merintahin kegelapan buat turun, yang langsung bikin para bandit jadi buta. Para bandit auto panik nyalain obor mereka, tapi ini aja masih belum cukup buat mereka. Sementara itu, Ian justru bisa ngelihat jelas di kegelapan karena dia pakai sihir bayangan. Dia lagi nuntun mereka kabur. Pas tiba-tiba seorang bandit ngelihat rombongan mereka pakai obornya. Pas bandit itu mau nepes Rick, Ian langsung berintain api di obornya buat nebakar dia. Apinya langsung berkobar ganas, ngelalap si bandit tanpa ampun sama sekali. Yang lain ngelihat ini dan rasa takut langsung menjalar ke seluruh tubuh mereka. Ian ngira ini bakal bikin mereka takut dan kabur, tapi ternyata malah kebalikannya. Begitu pemimpin bandit sadar kalau mereka lagi diserang sama seorang penyihir, dia nyuruh anak buahnya ngejar. Dan pas kita kira situasinya gila, muncul Drake dari mana dan langsung makan satu bandit. Semua orang auto kaget ngelihat ini, dan bahkan Ian gak percaya sama apa yang dilihatnya, ngerasain aura mengerikan dari si monster. Drake berhadapan langsung sama Kapten Bandit, dan tanpa pikir panjang, si Kapten langsung ngacir. Ian dan yang lainnya cuma bisa gemeteran ketakutan, karena seekor naga tiba-tiba muncul gitu aja. Bahkan Ian gak tahu harus ngapain, dan dia yakin kalau ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Tiba-tiba,
Sistem ngasih notif kalau dia baru aja menyaksikan sebuah misteri purba dan dapat skill baru, yaitu Summoning Arts. Ini adalah kemampuan yang ngebolehin dia buat komunikasi dan manggil makhluk-makhluk misterius. Ian jelas bingung banget sama skill ini, soalnya dia bahkan nggak tahu gunanya buat apa. Dia nggak mau percaya kalau Drake yang berdiri di depannya ini sama kayak para misteri yang pernah dia temui sebelumnya. Karena situasinya begini, dia mutusin buat coba komunikasi sama si Drake. Dia manggil si Drake, tapi si Drake sama sekali nggak bereaksi. Malah, si Drake ngeluarin auman mengerikan yang bikin Ian dan para musafir di belakangnya ketakutan. Tapi Ian mutusin buat tetap tegar. Mungkin karena, coba kita pikirin bareng, dia belum pernah dikhianati misteri sebelumnya. Dia manggil nama si Drake lagi sambil coba komunikasi, bilang ke Drake kalau dia ini temen. Namun, si Drake-nya masih diem aja, nggak nanggepin balik, padahal udah pakai bahasa isyarat segala macem. Teman-teman seperjalanannya sih percaya banget sama Ian. Tapi jauh di dalam hatinya, dia panik setengah mati. Soalnya dia bahkan nggak bisa dengar apa yang diomongin si Drake. Nah, di sini kita bisa lihat Ian nekat naikin skill pakai poin. Dia mikir buat nuangin semua poinnya ke skill summoning. Dan begitu dia lakuin itu, muncul notifikasi kalau kemampuan summoning arts-nya udah meningkat. Tiba-tiba, dia dengar suara si Drake, dan dia langsung nyoba ngajak ngobrol makhluk itu. Si Drake nyuruh Ian buat ngomong aja apa maunya dan jangan buang-buang waktu. Meski si Drake ngebentak, Ian dengan tenang bilang kalau dia nggak minat buat ngelawan. Si Drake malah ngetawain dia. Sambil bilang, mana mungkin manusia rendahan kayak dia bisa coba-coba ngelawan. Ian ngeiyain, bilang kalau mereka udah pasti bakal kalah telak kalau nekat. Drake-nya nanya, apa maksud Ian adalah dia mau diselamatin sama naga itu. Si Drake ngejek Ian dan temen-temennya, bilang gampang banget buat ngebunuh rombongan kayak mereka. Dengar itu, Ian malah narik napas lega karena ini artinya mereka udah keluar dari situasi bahaya. Tapi tiba-tiba, si Drake bilang ada masalah besar, dan itu adalah dia lagi bad mood banget. Coba perhatiin, dia mengaum lagi ke arah mereka, bikin para petualang itu langsung berlutut ketakutan. Dan Ian pun jadi panik lagi. Dia bingung harus ngapain. Akhirnya Ian sadar, dia cuma harus nekat aja. Dia pun nanya ke Drake apa masalahnya dan kenapa dia bisa lagi bete gitu. Si Drake nanya balik, kenapa juga gue harus ngasih tahu loh. Ian jawab kalau dia cuma mau lihat apa dia bisa bantu naga itu, tapi si Drake malah ngebentak, bilang kalau dia itu sombong banget. Katanya, gak ada yang bisa dilakuin manusia rendahan buat ngebantu dia. Ian akhirnya berhenti debat dan langsung pamerin kekuatannya. Dia ngeluarin kekuatan angin dan si Drake kaget ngeliatnya. Ian bilang kalau dia cuma penyihir rendah hati yang lagi mencari misteri dunia. Makanya dia berharap bisa nawarin kekuatannya yang sederhana ini buat ngebantu si Drake. Sekarang perhatian si monster udah didapat, Ian sadar inilah waktunya buat negosiasi. Ian menghela. Napas lega, pas sadar aura membunuh si Drake hilang. Artinya bahaya terbesar udah lewat. Ian mutusin kalau ini waktunya buat nunjukin kemampuannya biar si naga nggak seenaknya nyuruh-nyuruh hal aneh nanti. Saat itu juga dia ingat apa yang gurunya pernah bilang. Kalau dia nggak bisa pakai sihir tanpa berkomunikasi sama roh sihir itu sendiri. Inilah kenapa hubungan yang dia bangun dengan para roh itu jadi penting banget. Eurydice ngasih tahu kalau setiap roh itu punya kepribadian yang beda-beda. Makanya sebagai penyihir, penting banget buat dia ngerti dan berempati sama perasaan mereka. Ian pun mulai sadar kalau sebagai seorang penyihir, dan disinilah kita sadar bareng Ian, jadi penyihir itu ternyata soal jago lobby-lobby. Dia mutusin buat nyoba peruntungannya dan langsung manggil jendela status serbaguna. Ian nemuin teknik summon ahli. Pas banget sama yang dia butuhin. Dia ngebacanya dan isinya bikin dia kaget. Dia baru tahu kalau dia harus ngasih sitrik alkohol dan makin gede badannya, makin keras minumannya. Setelah dia selesai,
Ngasih minum, dia harus ngejilat si Drake sebisa mungkin. Ian nggak percaya ini yang harus dia lakuin. Bener-bener kebalikan dari sifat aslinya. Gokil nggak sih guys? Oke, ayo kita lihat bareng-bareng gimana cara Ian ngeluluhin hati si Drake berharap ada celah buat kabur. Ian pun bilang ke si Drake kalau dia punya sebuah hadiah spesial untuknya. Sambil nanya, apa boleh dia nunjukin kadonya sekarang? Si Drake nyuruh Ian buat bawa kadonya itu biar dia bisa lihat sendiri. Ian langsung nyuruh Rick memerintahkannya buat pergi ke gerobak dan bawa minuman paling keras yang mereka punya. Waktu minumannya akhirnya dibawa ke hadapan si Drake. Dia sama sekali nggak terkesan dan nganggap kadonya itu pelit banget. Tapi Ian langsung ngejelasin ke si Drake kalau di dunia manusia, semakin sedikit isinya, justru semakin mahal harganya. Ian nuangin minuman itu sambil nyuruh si Drake buat nyobain. Tapi si monster itu malah curiga dan ngebentak Ian. Nanya apa dia lagi ngerencanain sesuatu yang jahat. Akan tetapi, Ian ngeyakinin si Drake kalau dia nggak ada niat jahat. Bahkan nawarin diri buat minum duluan sebagai bukti. Ian langsung neguk habis minumannya. Dan setelah selesai, dia berhasil ngebuktiin ke si naga kalau minuman itu 100% aman. Walaupun ya gitu, dia sendiri hampir aja pingsan saking kerasnya minuman itu. Si Drake akhirnya percaya kalau minumannya aman. Tapi di saat yang sama, dia masih agak ragu gara-gara baunya yang nyengat banget. Tapi Ian terus maksa si Drake buat nyicipin, ngejamin kalau dia pasti bakal ketagihan. Si Drake akhirnya nyobain juga, dan mukanya langsung merah saking semangatnya. Si Drake bilang minumannya emang gak enak, tapi anehnya beneran bikin nagih. Nah, Ian tentu aja manfaatin kesempatan emas ini. Dia nyuruh si Drake minum lebih banyak lagi karena rasanya bakal makin mantap. Dan bener aja, si Drake jadi keterusan minum alkoholnya makin lama makin banyak. Faktanya, si Drake udah ngabisin lebih dari 7 tong, tapi masih seger bugar. Rencana awal, Ian buat bikin si Drake mabuk berat lalu kabur, kayaknya udah nggak mungkin lagi. Tiba-tiba saja, si Drake narik perhatian Ian, ngingetin pertanyaan soal kenapa moodnya jelek dari tadi. Jujur aja, Ian kaget banget ngeliat si Drake tiba-tiba siap buat curhat sama dia. Si Drake pun akhirnya ngaku kalau sarangnya ada di lokasi yang jelek dan sempit banget dibanding yang lain. Meskipun begitu, mantannya dulu selalu bilang kalau tempat itu adalah tempat yang paling nyaman. Ian syok banget dengernya. Gak nyangka naga dengan muka sangar kayak gitu ternyata punya pacar. Si Drake nungkapin kalau dia bahkan gak sadar orang-orang udah ngejek pacarnya di belakang. Dan gara-gara itu, dia jadi ngerasa bersalah, yang maksa dia buat mutusin pacarnya. Tiba-tiba, si Drake meraung kesakitan. Suaranya kenceng banget, sampai bisa bangunin semua orang sebelum bikin mereka pingsan lagi. Ian mulai ngerasa kasihan, ternyata perasaan naga ke pasangannya sama persis kayak manusia. Dan saat itu juga, sebuah ide cemerlang muncul di kepala Ian. Ini bisa jadi keuntungannya. Ian langsung berdiri, bilang ke si Drake kalau dia bisa pakai sihirnya buat ngebenerin sarangnya. Si Drake kaget banget dengernya, gak percaya Ian mau nolongin dia. Tapi Ian ngasih tahu kalau tentu aja ada imbalan yang harus dia lakuin juga. Gak lama kemudian, Rick langsung sadar dari pingsannya pas denger Ian ngancem mau nyabut jari-jarinya. Waktu mereka semua bangun, mereka udah ada di belakang gerobak yang lagi ditarik sama Ian. Sampai akhirnya mereka berhenti di suatu tempat. Oke, kita mulai dari adegan kocak ini. Katie nanya apa si Drake udah balik, si Ian malah bilang naganya lagi nungguin mereka. Rick langsung panik, jangan-jangan si Drake nungguin buat makan mereka semua. Tapi ternyata, Ian kasih tahu kalau si Drake nungguin karena dia udah bikin perjanjian sama naga itu buat ngebantuin mereka. Katie jelas kaget dengernya. Perjanjian apaan coba? Dia sama sekali nggak tahu menahu. Yang lain malah udah pada seneng aja. Nanggep si penyihir udah berkorban demi mereka. Jadi ceritanya gini.
Ian bilang ke si Drake, dia bakal benerin sarangnya sebagai ganti rombongan ini dibebasin. Belum juga Ian ngapa-ngapain, Rick sama yang lain udah bikinin lagu khusus buat dia. Mereka nyanyi sepenuh hati, nyeritain gimana hebatnya Ian ngalahin Rick. Ian udah kayak dewa aja yang harus mereka sembah dan lindungi. Ian cuma bisa bengong, ini orang-orang ngomongin apaan sih? Sebelum Ian pergi, dia wanti-wanti jangan ada yang kabur tanpanya. Tapi dia nyuruh mereka siap-siap buat berangkat begitu dia balik nanti. Nah, pas Ian pergi, grup ini ngitung jumlah orang. Tapi tanpa mereka sadar, Katie tiba-tiba ngilang. Gak lama kemudian, Ian nyampe di sarang si Drake. Dan bahkan dia sendiri ikutan shock. Si Drake yang lihat mukanya langsung ngegas. Ngingetin Ian gak boleh batalin janji. Tapi Ian nenangin dia. Bilang kalau dia gak ada niat buat kabur kok. Ian bilang dia cuma lagi ngecek situasinya aja. Kayaknya Ian udah kecapean banget abis pakai bahasa Moronius. Dia mikir, ya udahlah tinggal benerin sarangnya terus istirahat. Ian pun manggil sang bumi. Dia bilang mau minta tolong sesuatu. Tapi si bumi malah teriak balik, bilang lagi nggak mood. Ian sampai nggak percaya. Masa iya bumi bisa ngambek sama dia? Pas si Drake nanya gimana obrolannya sama bumi, Ian ngaku kalau buminya nolak ngomong sama dia. Tapi tenang, dia berencana buat nanya lagi nanti kalau mood buminya udah baikan. Dengar itu, si Drake malah jadi pesimis. Nganggep ini pertanda kalau mantannya emang bukan jodohnya. Si Drake lalu ngenalin dirinya. Ternyata namanya Longtail Drake. Dan dia malah ngajak Ian temenan. Coba lihat deh plot twist ini. Ian setuju aja dan mereka pun jadi bestie. Sistem langsung ngasih notif kalau Ian dapat skill buat manggil si Longtail. Karena mereka sekarang udah jadi teman. Meskipun ini kabar bagus buat Ian, dia nggak sepenuhnya seneng. Soalnya dia ngerasa belum ngelakuin apa-apa buat teman barunya. Tiba-tiba Longtail nunjukin ruang hartanya. Isinya barang-barang berharga semua. Dia nyuruh Ian ngambil sesukanya, kan sekarang mereka udah temenan. Ian melongo lihat tumpukan harta karun di ruangan itu. Dia jadi ingat gurunya pernah bilang kalau naga itu suka ngumpulin harta. Karena Longtail ini kerabat naga, ya wajar aja kalau dia juga punya gudang harta sendiri. Ian deketin tumpukan permata dan berharap si bumi bisa lihat ini biar mau dengerin permintaannya. Mendadak, sebuah ide muncul di kepalanya. Dia nanya ke Longtail, boleh nggak dia coret-coret dikit di tanah? Ian kemudian ngegambar lingkaran sihir di tanah, jurus yang pernah diajarin sama gurunya. Kata gurunya, kalau ada misteri yang lagi ngambek, tinggal kasih aja hadiah pakai lingkaran sihir ini. Ian naruh permata di tengah lingkaran, terus manggil bumi lagi. Si bumi pun respon. Tapi sebelum buminya ngomel, Ian langsung to the point, nyuruh dia buat ngeratain dinding sarang. Dan bener aja, ngeliat permata di tengah lingkaran, si bumi langsung luluh. Percaya deh, cara ini pasti berhasil. Dan sang bumi pun setuju buat nurutin kemauan si Ian. Pakai sihir tanah, seluruh sarang itu langsung disulap jadi keren banget, sampai si Longtail aja melongo. Saking takjubnya lihat sarangnya jadi rapi jali, dia beneran sampai pengen nangis terharu saking senengnya. Longtail bener-bener terpukau dan ngucapin makasih banyak atas bantuan Ian. Kata Longtail, dengan begini dia bisa ngerawat pasangannya dan bahkan kalau punya anak nanti, mereka bakal aman di sarang ini. Tiba-tiba, Ian mulai ngerasa pusing dan tanpa dia sadar, darah netes dari hidungnya. Longtail masih nanya, ada apa? Si Ian malah langsung ambruk ke tanah dan pingsan. Longtail panik langsung nangkep Ian. Teriak-teriak nyuruh dia sadar karena dia nggak tahu mesti ngapain. Pas Longtail lagi bingung-bingungnya, dia dengar suara Katie manggil nama Ian dari kejauhan. Nah, perhatiin bagian ini. Longtail langsung pasang mode galak ke Katie, ngira cewek itu mau nyelakain Ian. Tapi Katie buru-buru nenangin Longtail, bilang kalau dia itu temannya Ian, jadi tolong jangan dimakan. Dengar itu, Longtail akhirnya jadi tenang,
dan ngasih Kathy kesempatan buat ngecek kondisi Ian. Gak lama kemudian, Ian mulai siuman dan hal pertama yang kepikiran di otaknya adalah HP-nya. Dia bahkan belum melek beneran pas tangannya udah ngerogoh ke samping buat nyariin HP-nya. Tanpa dia sadari, dia itu lagi tiduran di pangkuan Kathy dan akhirnya malah megang tangan cewek itu. Dia bingung kok HP-nya bisa empuk banget begini. Dan tanpa buka mata, dia terus aja mencet-mencet tangan Kathy yang dia kira itu HP-nya. Baru pas suara Kathy kedengeran, dia sadar kalau dia bukan di dunia lamanya. Dia buka mata, kaget ngeliat dirinya di pangkuan Kathy, dan langsung loncat berdiri. Dia syok banget lihat Kathy ada di sarang itu, dan nanya ngapain dia di sana. Karena Kathy ngeliat semua kejadiannya, dia nyuruh Ian buat tiduran dulu, soalnya kelihatannya kepalanya masih pusing berat. Tapi Ian nolak, dia langsung berdiri sambil mikir gimana dia bisa pingsan karena maksain level pemanggilannya pas ngobrol sama Longtail. Saat itu juga, Ian sadar kalau Kathy pasti udah ngeliat semua yang terjadi. Dan dia langsung malu banget setengah mati. Ian pun nanya ke Kathy, di mana si Longtail? Dan Kathy bilang kalau dia tiba-tiba pergi. Ian nebak, mungkin dia udah nyamperin pacarnya. Ian minta maaf karena udah ngerepotin Kathy. Tapi cewek itu bilang gak apa-apa. Terus Ian baru sadar, kok bisa Kathy ngelewatin Longtail? Kathy ngejelasin kalau dia cuma bilang dia temennya Ian, dan Longtail langsung ngasih jalan. Setelah mereka selesai ngobrolin soal itu, Kathy bilang ke Ian ada sesuatu yang penting buat diomongin. Dan disinilah kita dapat info penting guys. Kathy ngungkapin kalau serangan tadi malam itu gara-gara Ian. Ian kaget denger ini. Dan langsung kepikiran, apa ini alasan Kathy gemeteran banget semalam? Ian langsung curiga, nanya, apa jangan-jangan Kathy ini komplotan bandit yang nyerang mereka? Tapi Kathy langsung ngebantah. Sambil nanya, emang mukanya kelihatan kayak bandit? Gitu. Ian ngebela argumennya, bilang muka cantiknya itu mencurigakan. Soalnya di cerita fantasi, cewek cantik sering jadi pemimpinnya. Kathy akhirnya mutusin buat ngasih tahu Ian rahasia yang jelas dia nggak tahu, yaitu fakta kalau dia bukan Kathy. Ian sih nggak terlalu kaget dan udah ngarep dia bakal ngelanjutin kalimatnya dengan bilang kalau dia itu putri kerajaan. Kathy ngelanjutin dengan bilang nama aslinya adalah Lucy dari keluarga Therion. Lucy akhirnya ngaku kalau para bandit itu ternyata suruhan tunangannya sendiri buat nyulik dia. Ian yang denger itu langsung nyimpulin, paling ini cuma berantemnya orang pacaran. Tapi pas Lucy lihat muka Ian, dia langsung bilang kalau ini nggak kayak yang dia pikirin guys. Lucy bilang rencananya dia mau kabur ke tempat yang jauh biar tunangannya nggak bisa nemuin dia. Tapi setelah kejadian semalam, dia jadi nggak pede buat kabur sendirian lagi. Karena itulah dia minta tolong Ian buat bantu dia melarikan diri. Ian nyuruh Lucy tenang dulu, soalnya dia pengen tahu kenapa cewek ini mau kabur. Dia nanya, apa tunangannya itu jahat? Lucy ngejelasin kalau keluarga Therion itu keluarga kecil yang mimpin wilayah Vian. Tapi karena mereka kekurangan ksatria buat nelayanin mereka, jadinya mereka gampang banget diserang musuh dari luar. Dengan kondisi keluarga yang makin parah, mereka sadar bakal hancur karena perang wilayah. Buat mencegah itu, keluarga Theran jodohin dia sama seorang ksatria mantan kapten tentara bayaran paling berpengaruh waktu itu. Dan bener aja, serangan dari luar yang ngincer keluarga mereka jadi berkurang. Awalnya sih, semua kelihatan baik-baik aja. Bahkan tunangannya kelihatan puas dengan status jadi menantu seorang baron. Tapi ujung-ujungnya, dia mulai nyalahgunain kekuasaan yang dia dapat dari posisinya. Dia mulai bikin harem sendiri sambil nganggep Lucy itu cewek bodoh. Sampai akhirnya orang tuanya Lucy udah nggak tahan lagi. Mereka minta pertunangannya dibatalin. Nah, disinilah ceritanya jadi gelap banget. Si cowok malah ngeracunin orang tuanya. Ian kaget banget pas dengar cerita itu.
Lucy bilang cowok itu tahu kalau pertunangannya batal, dia bakal kehilangan semua kekuasaan yang udah didapat. Makanya dia ngeracunin orang tua Lucy dan ngebungkam semua pelayan di sana. Dengar ini, Ian langsung sadar kalau mereka lagi berurusan sama cowok bajingan. Lucy bilang si brengsek itu boleh aja, sok berkuasa sesuka hatinya. Tapi tanpa nikah sama dia, cowok itu cuma rakyat biasa. Intinya dia nggak bisa mewarisi kekayaan keluarga Lucy sama sekali. Lucy pun ngaku, makanya dia kabur dibantuin pelayan, karena mending mati daripada nikah sama cowok itu. Tapi udah jelas, si cowok bakal terus ngejar dia biar pernikahan itu tetap terjadi. Karena situasi ini, Lucy nggak punya pilihan lain selain mohon-mohon ke Ian biar bisa kabur dengan selamat. Setelah dengar semuanya, Ian sadar kalau situasinya serius banget dan emang susah kalau dilakuin sendiri. Ngelihat semua yang terjadi, gue sama kalian juga setuju kan kalau masalah ini emang ribet banget. Ian jadi nggak habis pikir sama cara pikir orang-orang berkuasa di zaman medieval. Sambil nangis, Lucy ngeyakinin Ian sambil mempertaruhkan kehormatan nama keluarga Tyrion. Ian nanya ke Lucy kenapa milih dia dan apa yang bakal Lucy lakuin kalau dia ngehianatin. Lucy jawab, cowok itu bajingan dan kalaupun Ian ngejual dia ke sana, paling dia cuma dikasih beberapa koin perak, sedangkan Lucy bisa ngasih semua yang Ian mau. Dan Ian nanya balik, maksudnya semua itu apa? Lucy bilang dia bahkan bisa ngasih keluarga Tyrion ke Ian kalau dia mau. Ian mikir keras dan sadar kalau dia bahkan bisa nikahin Lucy karena cewek itu nawarin segalanya. Buat orang kayak dia yang cuma anak petani, nikahin bangsawan itu kesempatan emas. Ayo ngaku, siapa yang gak mau? Tapi kalau sampai kejadian beneran, nah di sini kita mulai dengan si Ian yang lagi galau mikirin nasib karirnya sebagai mage. Di sisi lain, dia tahu hidup jadi bangsawan dan main politik itu nggak jelek-jelek amat. Tapi karena udah terlanjur lahir di dunia fantasi, dia ngerasa lebih asik kalau fokus nguasain sihir. Dia pun kepikiran buat ngebantu Lucy. Hitung-hitung bisa dapat pengalaman jadi mage, plus dapat ongkos jalan juga. Tapi buat sekarang, yang penting musir para pengejar dulu, sisanya biar takdir yang ngatur. Ian pun akhirnya buka suara. Bilang ke Lucy kalau mending minta tolong sama yang bawa pedang, soalnya mage itu bukan petarung. Lucy baru aja mau ngerayu lagi. Ian langsung bilang karena Lucy mau bayar, dia bisa bantu kabur. Tapi, dia ngasih tahu kalau apapun yang terjadi setelahnya, itu urusan Lucy sendiri. Dengar itu, Lucy langsung nangis kejar, bikin Ian auto panik 7 keliling. Nah, ini nih kelemahan semua cowok, setuju nggak? Dia coba nenangin Lucy, nanya apa dia ngomong sesuatu yang salah. Padahal niatnya cuma mau bantu. Tapi Lucy malah ngejelasin sambil berterima kasih buat semuanya. Dia nyenderin kepalanya di bahu Ian, nangis di sana. Setelah drama selesai, mereka keluar dan Ian kaget lihat Longtail lagi berjemur siap-siap ketemu pacarnya. Longtail seneng banget lihat Ian dan langsung nanyain kabarnya. Ian yakinin Longtail kalau dia baik-baik aja dan bilang, kayaknya udah waktunya mereka turun gunung, soalnya yang lain udah nungguin. Ian makasih buat hadiahnya dan Longtail bilang itu bukan apa-apa. Dia lalu nyuruh Ian naik ke punggungnya buat dikasih tumpangan. Ian pun naik ke punggung naga itu sambil berterima kasih. Tiba-tiba, Longtail teriak nyuruh Lucy naik juga, soalnya dia kan pacarnya Ian. Adegan salah paham favorit kita semua dimulai. Ian buru-buru klarifikasi, bilang Longtail salah paham. Pas mereka lagi sibuk ngobrol, Lucy cuma bisa cengok, bingung mereka lagi ngomongin apaan sih? Ian lalu ngulurin tangannya ke Lucy, nyuruh dia naik. Begitu keduanya udah duduk manis, Longtail langsung terbang dengan gembira menuju ke arah rombongan yang lain. Sementara itu, rombongan lain lagi coba ngebujuk Rick buat cabut dari sana sebelum bandit lain datang. Rick cuma nontonin dua pedagang lagi adu mulut. Debatin soal bandit-bandit itu bakal nekat atau cuma gertak sambal. Tapi, pas mereka nanya pendapat Rick soal masalah ini,
Dia bilang mereka harus nungguin si Mage. Yang setuju auto seneng, tapi yang satu lagi langsung misuh-misuh. Rick nungguin Ian balik, soalnya dia yakin banget Ian nggak mati, karena kelihatannya dia bukan make cupu. Keyakinan itu sirna 10 menit kemudian pas mereka diserang sama para bandit. Nah, dari sini tensinya mulai naik. Jangan kedip ya. Mereka dihajar habis-habisan, sampai Rick nyesel banget kenapa nggak kabur dari tadi pas bisa. Ketua banditnya teriak-teriak, nyuruh mereka berhenti nangis, sambil janji bakal bikin kematian mereka cepat dan nggak sakit. Rick memohon ke pemimpinnya yang pakai penutup mata buat nyerahin si cewek. Rick bingung maksudnya apa. Si ketua bandit ngejelasin ada cewek rambut biru bareng mereka. Jadi jangan coba-coba pura-pura bego deh di depannya. Disitulah mereka baru sadar kalau para bandit ini ngincer Lucy. Pas mereka akhirnya mau nyari Lucy, baru deh nyadar kalau cewek itu udah ngilang entah kemana. Si ketua bandit ngira mereka lagi ngejek dan langsung narik pedangnya, siap nebas mereka semua. Tapi tiba-tiba mereka ngelihat Ian dari kejauhan. Begitu lihat Ian datang, kita semua tahu deh, bala bantuan akhirnya tiba. Awalnya ketua bandit bingung, sampai akhirnya dia lihat seekor Drake terbang nyerbu ke arah mereka. Bukannya panik sama bahaya di depan mata, fokusnya malah ke Lucy yang ada di punggung Drake itu. Tapi pas anak buahnya akhirnya nyadarin dia soal bahayanya, dia langsung teriak nyuruh mereka semua buat kabur. Setelah para bandit itu pergi, si Rick bilang ke Lucy kalau dia harusnya bersyukur ada bareng si penyihir, kalau enggak udah abis dia sama bandit. Lucy nggak percaya, ini orang malah kasihanin dia. Padahal mukanya sendiri bonyok kayak abis dikebukin. Salah satu pedagang lalu bertanya, pertanyaan penting, gimana caranya para bandit itu bisa tahu soal Lucy? Temennya ngejelasin, ya benar juga, soalnya mereka langsung nyariin Lucy pas baru aja datang. Kelakuan yang aneh banget buat orang-orang dari gereja Dewa Surgawi. Begitu Ian dengar nama itu, dia jadi sadar udah lama banget nggak dengar soal gereja tersebut. Kayaknya agama di dunia ini tuh gereja Dewa Surgawi, dan ajarannya ngelarang keras perbudakan sesama umat. Tapi ya, para pedagang budak mah udah lama buang aturan itu. Lihat kan, dunia ini emang edan. Ian juga kaget, bahkan setelah lihat ada penyihir sama trik, mereka tetap nekat ngejar Lucy, nunjukin betapa gigihnya para bandit ini. Dia pun sadar kalau situasinya ini lumayan gawat. Dan kalau begini terus, mereka pasti bakal bisa nyusul Lucy. Ian lalu minta tolong ke Longtail. Longtail langsung okein, dan Ian nyuruh dia buat musir para bandit itu. Bahkan kalau emang perlu, dia ngebolehin Longtail buat ngebunuh mereka semua. Longtail senang banget nerima permintaan itu dari sohitnya. Tanpa buang waktu, dia langsung ngejar para bandit. Walaupun sebenarnya Ian nggak mau ngebunuh para bandit itu. Dia sadar, ini dunia fantasi di mana bunuh-bunuhan itu biasa. Nah, di sini kita lihat pola pikir MC kita mulai berubah. Dia tahu dia harus berubah juga kalau mau bertahan hidup di dunia ini. Tiba-tiba, kepalanya mulai pusing, dan dia sadar, pasti kebanyakan pakai bahasa Moronus lagi nih. Dia megangin kepalanya yang sakit, dan Lucy langsung nangkep dia. Nyuruh hati-hati karena kayaknya dia kecapean. Tapi Ian ngeyakinin Lucy kalau dia nggak apa-apa kok. Pas mereka berdua lagi sibuk ngobrolin ini, Rick ngeliat mereka dan langsung ngira kalau mereka lagi pacaran. Beberapa saat kemudian, rombongan lanjut jalan dan Ian istirahat di belakang kereta buat pulihin tenaga. Yang bikin kaget, dia dapat notifikasi kill setiap Longtail ngebunuh orang. Ian takjub banget ngeliat betapa praktisnya sistem ini. Tapi sedih karena nggak bisa manggil Longtail sekarang. Tiba-tiba, Longtail ngehubungin dia. Bilang kalau dia udah beresin para bandit, dan Ian makasih banget udah dibantuin. Longtail bilang dia seneng, selama yang dilakuinnya bisa bikin temennya seneng juga. Longtail lalu nanya, apa Ian udah mau pergi? Dan Ian ngejawab, iya. Ian bilang sayang banget, tapi ini waktunya mereka buat berpisah.
Intinya, Longtail nggak bisa ninggalin pegunungan, dan Ian kecewa. Mereka mungkin nggak bakal ketemu lagi. Sebelum mereka nutup obrolan, Longtail nanya apa dia tertarik sama Misteri Phoenix. Nah, penasaran kan kelanjutannya gimana? Jangan kemana-mana. Gak lama, mereka pun nyampe di Riverville, tapi pikiran Ian lagi nggak fokus gara-gara omongan Longtail. Tunggu dulu guys, ternyata Longtail ngasih tahu info gila. Ada Phoenix S yang tinggal di pegunungan utara. Jadi, dia ngebet banget nyuruh Ian buat ngecek ke sana. Sepengetahuan Ian, Phoenix itu burung yang nggak bakal pernah lenyap, bahkan setelah mati sekalipun. Intinya, dia bukan sekedar burung api kayak yang dikenal di dunia lamanya. Phoenix pada dasarnya adalah burung yang bisa ganti wujud tergantung lingkungannya, entah itu es, angin, batu, dan semacamnya. Bisa dibilang, dia ini monster dengan tingkat adaptasi lingkungan yang dewa banget. Ini bikin Ian jadi kepikiran, apa jangan-jangan dia bisa manggil Phoenix juga ya? Nah, karena mereka udah sampai di tujuan, Rick langsung jalan nyamperin Ian. Dia bilang mereka berencana mau ketemu penguasa wilayah, terus nanya, Ian mau ikut gabung atau enggak? Ian mikir sejenak dan dapat ide supaya Lucy bisa kabur dengan aman. Lebih baik cewek itu nggak menarik perhatian orang penting kayak penguasa kota. Rick maksa Lucy buat ikut, soalnya dia juga nggak punya tujuan lain. Tapi Ian langsung ngotong, bilang kalau dia sama Lucy mau istirahat dulu di penginapan sebelum lanjutin perjalanan. Rombongan itu langsung kaget pas denger omongan Ian. Dan lihat deh aktingnya Lucy, langsung nyenderin kepala ke bahu Ian biar mereka semua percaya. Rick langsung ketawa ngakak, soalnya buat dia, ini ngebuktiin kalau tebakannya bener, mereka berdua emang pacaran. Pas Rick dan yang lain udah pergi, Lucy nanya kenapa Ian ngomongnya sopan banget sama rakyat biasa. Ian jawab karena dia juga rakyat biasa, anak petani. Lucy langsung ngingetin kalau dia sekarang itu seorang penyihir, dan Ian bilang dia milih jalan ini karena ngikutin jejak gurunya. Pada dasarnya, dia mau mencontoh gurunya yang selalu ramah dan sopan ke semua orang. Ian nanya rencana Lucy selanjutnya, dan dia bilang mau nemuin Contina, pamannya dari pihak ibu. Lucy yakin banget pamannya bakal nolongin dia, begitu situasinya diceritain. Ian nebak kalau ibunya dan si paman ini pasti deket, dan Lucy bilang, ya bisa dibilang gitu lah. Akan tetapi, keraguan Lucy bikin Ian curiga. Jangan-jangan pamannya bukan pilihan terbaik. Gue tahu, kalian juga pasti mikir yang sama kan? Dia pun nanya ke Lucy, apa ada orang lain selain pamannya yang bisa dia percaya? Lucy langsung ngegas, nanya, apa Ian serius ngeraguin pamannya sendiri? Lucy ngeklaim pamannya itu orang paling bisa dipercaya di dunia. Ian kaget lihat dia ngebelain pamannya segitunya. Dia pun nyimpulin kalau pamannya ini emang orang yang baik banget. Kata Lucy, pamannya jauh lebih baik dari orang asing, karena yang lain pasti cuma mau nikahin dia. Tapi tiba-tiba Lucy malah ganti topik pembicaraan. Dia bilang gak bakal nolak kalau orang kayak Ian yang ngelamar dia. Tapi Ian langsung ngingetin kalau kontrak mereka bakal berakhir begitu mereka ketemu Contina. Lucy langsung ngomel-ngomel. Dia bilang, Ian jahat banget. Padahal ini seorang bangsawan loh yang nawarin diri buat nikah. Ian malah nambahin garam di atas luka. Bilang kalau di luar sana, cewek masih banyak selain dia. Ini nyesek banget guys. Lucy langsung cabut sambil marah-marah, bilang Ian cowok paling parah sedunia. Gak lama kemudian, mereka tiba di penginapan, dan Ian bilang ke penjaga kalau dia mau nginap beberapa malam. Selain itu, dia juga mau pakai pemandian dan ngasih sekantong penuh koin emas sambil nanya apa itu cukup. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia ngeyakinin Ian kalau itu lebih dari cukup, sambil bilang bakal langsung siapin kamar buat dia secepatnya. Si pelayan lalu nanya, apa Lucy mau mandi juga? Dan Lucy langsung teriak, malu-malu kucing. Sambil bilang enggak, Ian nanya, apa dia nolak tawaran itu? Karena mikir airnya bakal ikut kotor juga. Dan Lucy bilang, ya itu salah satunya. Lucy nanya, apa dia beneran harus ngomongin itu terang-terangan di depan Ian?
Dan Ian cuma natap dia dengan muka bingung, gak ngerti sama sekali apa yang lagi diomongin cewek ini. Akhirnya Ian sadar juga masalahnya di mana. Dia baru tahu kalau tempat mandinya itu outdoor. Dan dia buru-buru bilang ke Lucy gak usah ikut, dia mau mandi sendirian aja. Tapi tiba-tiba, nah perhatiin deh, Ian sadar ada sekelompok cowok mencurigakan di ruangan itu. Dan mereka semua lagi natap Lucy. Dia langsung nyuruh Lucy buat pakai jubahnya. Bukannya nurut, dia malah masih debat soal Ian manggil nama aslinya. Tapi Ian langsung maksa dia pakai jubah buat nutupin mukanya, sambil bilang dia berisik banget. Sayangnya, preman-preman itu udah keburu lihat muka Lucy dengan jelas, dan mereka semua pengen nyicipin. Geng itu mulai bisik-bisik ngomongin betapa cantiknya si Lucy. Mereka bahkan nyamain cantiknya Lucy sama bidadari. Dan mereka yakin Lucy itu gampang diculik, soalnya cuma ditemenin satu cowok kurus kering. Mereka berencana buat nyulik Lucy biar bisa seneng-seneng sama dia. Dan kayaknya Ian sama Lucy gak bakal lama di situ. Jadi geng itu mikir mereka harus nyulik Lucy hari itu juga. Sementara itu, Rick lagi ketemu sama penguasa kota, Perrin Coates, buat bahas urusan bisnis. Coates ngingetin Rick buat nggak bikin masalah apa-apa. Dan Rick ngejamin dia nggak bakal aneh-aneh. Tiba-tiba, Rick inget kalau kata orang, dia bisa tinggal di istana kalau berhasil dapat simpati dari si Baron. Udah bisa nebak kan apa yang ada di otaknya? Dia langsung kepikiran buat aduin Ian ke si Baron biar dapat untung. Rick langsung bilang ke Coates, ada sesuatu yang mau dia omongin. Dan si Perrin nanya, apaan tuh? Rick mulai dengan bilang kalau ini harusnya rahasia. Tapi karena rasa hormatnya ke Baron, dia jadi nggak bisa diam aja. Rick pun cerita waktu dalam perjalanannya. Dia ketemu seorang penyihir yang ngalahin penjahat buat nyelamatin mereka. Rick ngegambarin Ian kayak dewa, yang malah bikin Coates cemas. Rick lanjut bilang kalau Ian sekarang lagi nginep di penginapan kota. Coates langsung panik. Dia nanya ke Rick, apa sih yang sebenarnya mau dia bilang? Intinya, Coates khawatir kalau si penyihir ini ngamuk dan ngeluarin naga di wilayahnya. Semuanya bakal jadi kacau balau. Bahkan, seluruh wilayahnya bisa aja musnah total. Masalahnya lagi, udah ada sekelompok orang gila yang tinggal di kota itu, yaitu Ksatria Suci Santiago. Para ksatria ini adalah kelompok yang angkat senjata demi melayani Tuhan. Mereka itu dasarnya biksu dan ahli bela diri. Tapi bukannya ikut perang. Mereka malah berburu iblis dan monster, sambil ngaku sebagai pelindung umat manusia. Siap-siap aja nih, karena Coates khawatir banget kalau si penyihir dan para ksatria ini ketemu, bisa-bisa kiamat kecil terjadi. Saking paniknya, Coates langsung manggil komandannya. Nyuruh dia buat ngasih Rick kamar dan juga manggil Ksatria Santiago ke istana. Kayaknya dalam pikirannya lebih gampang ngomong sama para ksatria daripada sama penyihir gila. Balik lagi ke penginapan. Ian sama Lucy lagi asik makan. Tiba-tiba Ian nawarin diri buat nyiapin air mandi, soalnya pelayannya lagi sibuk banget. Ian bilang ke Lucy buat langsung naik ke atas begitu selesai makan. Padahal mereka nggak sadar, dan disinilah ceritanya mulai panas guys. Udah ada komplotan misterius yang ngincar Lucy. Setelah kelar makan, Lucy pun langsung naik tangga. Pas mau ke kamarnya, tiba-tiba dia dicegat sama orang-orang mencurigakan tadi. Mereka nyamperin dengan gaya sok asik biar Lucy nggak curiga sama sekali. Terus mereka bilang ke Lucy kalau Ian, temennya itu, yang nyuruh mereka datang. Si abang ini pamerin koin emas, bilang Ian minta mereka buat bawa Lucy ke dermaga. Lucy kaget denger ini, soalnya dia kira Ian lagi mandi. Si penjahat ini lalu bilang, katanya ada insiden pas Ian mau mandi di halaman belakang. Lucy langsung panik, ngira para bandit udah nyusul dia sampai ke kota ini. Karena udah keburu takut sama situasinya, Lucy tanpa ragu langsung ngikutin cowok itu. Waktu mereka lewat jalan belakang, tiba-tiba dari balik pagar, dia lihat Ian lagi nyiapin air mandi. Lucy shock berat ngeliatnya.
Tapi sebelum dia bisa ngapa-ngapain, kepalanya langsung ditutupin karung. Dia mulai teriak-teriak di dalam karung, manggil-manggil nama Ian. Ian dengar suaranya, tapi belum sempat berbuat apa-apa, salah satu penjahat langsung lari buat nyerang dia. Ian berhasil menghindar, bikin si penjahat malah kesandung dan nyungsep ke tanah. Ian sadar kalau orang-orang ini bukan suruhan tunangannya Lucy. Pas dia bangun buat ngejar, jalannya langsung dihalangin sama salah satu dari mereka. Ian dengan marah nyerang pakai sihir angin, tapi kekuatannya terbatas karena sihirnya belum pulih total. Ian akhirnya mutusin buat nyari kekuatan misterius yang nawarin bantuan. Dan yap, kekuatan kegelapan itu menawarkan pertolongan. Tanpa pikir panjang, Ian langsung manggil kegelapan buat nyelimutin para penjahat. Bikin mereka semua auto panik karena cuma Ian yang bisa lihat jelas. Jujur aja, kekuatan kayak gini OP banget kan buat tawuran. Berbekal sebatang kayu, dia mulai ngehajar si penjahat habis-habisan, sampai si penjahat teriak minta tolong. Tiba-tiba Ian lihat ada gerombolan orang datang dari kejauhan. Dia sadar kalau si penjahat ini ternyata udah manggil bala bantuan. Kegelapan pun lenyap dan Ian ngebentak si penjahat, nanya di mana mereka bawa Lucy. Tiba-tiba sebilah pisau melesat lewat di samping kepala Ian, nancap di papan belakangnya. Ian noleh ke depan dan lihat sekelompok pria berwajah sangar jalan ke arahnya. Dipimpin sama seorang kakek-kakek yang mukanya serem abis. Si kakek nanya, apa benar dia yang baru aja manggil kegelapan barusan? Ternyata kelompok itu adalah Ksatria Santiago yang paling ditakuti. Ian dengan pede ngejawab kalau emang dia yang manggil kegelapan. Walaupun kelihatan berani, Ian bisa ngerasain hawa membunuh yang kuat banget dari si kakek. Si penjahat langsung manfaatin situasi ini, memohon ke para ksatria buat nyelamatin dia dari Ian. Dia ngaku-ngaku kalau Ian mau ngebunuh dia tanpa alasan yang jelas. Dengar itu jelas bikin Ian makin naik darah. Si kakek tua itu lalu bilang semuanya jadi masuk akal sekarang, karena dia tahu Ian adalah seorang penyihir. Ian bingung dan nanya apa maksud dari perkataannya. Si kakek ngejawab kalau emang beginilah cara penyihir bertindak, seenaknya sendiri dan melakukan apapun yang mereka mau. Emosi Ian meledak dengar ini. Dia nggak nyangka ada orang punya pemikiran sampah soal penyihir. Ian teriak ke kakek itu, nyuruh dia berhenti ngomong ngawur. Ian negasin kalau si penjahat itu yang nyerang dia duluan. Dan menurutnya, nggak ada alasan sama sekali buat dia mukulin orang tanpa sebab. Sebelum Ian sempat menyadarinya, nah loh, kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Bikin penasaran banget kan? Dia sadar udah nabrak rombongan orang. Dan dia langsung panik, bisa gawat kalau si kakek tiba-tiba ngamuk dan ngeluarin pedang. Kagetnya si kakek malah bilang, Ian kelihatan kayak penyihir jago cuma dari cara ngomongnya. Jadi gini guys, di dunia ini, mulut kotor itu malah jadi bukti skill tingkat dewa. Salah satu ksatria nimbrung bilang Ian mungkin jago, tapi bukan berarti boleh pakai sihir jahat. Ian nanya balik, sihir jahat itu maksudnya apaan? Dia jawab kalau bikin sekitar jadi gelap itu jahat, karena artinya sembunyi dari matahari, yang jadi matanya para dewa. Cowok itu negasin kalau sembunyi di kegelapan itu tindakan yang hina. Ian shock banget dengar mereka bilang kegelapan itu hina karena dianggap menolak matahari. Ian langsung ngeh kalau mereka ini pengikut gereja Dewa Langit. Ian pun mutusin buat ngasih mereka sedikit pelajaran. Dia nanya, bukannya udah takdir langit kalau siang sama malam itu ada barengan? Nah, dengerin gimana Ian ngebalikin logika mereka, kenapa gelap ada kalau dewa cuma suka terang. Dengar itu, mereka semua langsung kicep. Ian lanjut ngoceh ke arah mereka. Bilang, dia nggak nyiptain gelap. Gelap itu ada karena emang dewa yang menghendakinya. Saking marahnya si Ian, teriakannya hampir bikin si abang gede yang nanya aneh-aneh tadi jadi budek. Ini bikin para ksatria langsung ngumpul buat ngebahas omongan Ian. Setelah diskusi alot, mereka akhirnya setuju sama Ian. Mikir kalau tanpa izin dewa, mana mungkin ada yang bisa bikin gelap di bawah matahari.
Gimana? Cuma modal bacot, mereka semua jadi setuju. Ian langsung nanya ke para kesatria apa dia boleh pergi soalnya adiknya diculik. Si kakek langsung nyambung, berarti penjahat. Yang dihajar Ian tadi itu komplotan penculiknya. Dan Ian langsung mengiyakan. Penjahat itu sadar riwayatnya bakal tamat. Dan dia coba ngeles, tapi si kakek langsung nyuruh anak buahnya buat nangkep dia. Kakek itu nyuruh si gede, Dietrich, buat tinggal dan jagain penjahatnya. Si kakek lalu bilang ke Ian kalau mereka bakal bantuin nyelamatin adiknya sebagai permintaan maaf. Gak lama kemudian, mereka sampai di dermaga dan ngeliat para penculik baru aja mau kabur naik perahu. Para kesatria langsung emosi ngeliat itu dan si kakek. Merintahin anak buahnya buat nyiapin perahu mereka biar bisa ngejar para penculik itu. Pas denger slogan mereka, Ian akhirnya sadar kalau mereka itu kesatria, dan dia nyuruh mereka nggak usah pakai perahu. Dia bilang cukup tarik aja perahunya biar deketan, nanti mereka tinggal lempar kaitan ke perahu itu. Si kakek kaget banget waktu dengar ini soalnya. Dia kira Ian cuma bisa sihir bayangan, nggak nyangka bisa sihir air juga. Ian ngaku kalau dia udah nyelesain level pemula di beberapa aliran sihir berbeda. Dan si kakek makin kaget pas denger itu. Karena para penyihir di medan perang biasanya cuma bisa satu jenis sihir. Lagian, dia nggak nyangka Ian bisa ngeluarin sihir hebat karena ngakunya cuma master level pemula. Ian pun langsung beraksi dan manggil sungai buat nurutin semua perintahnya. Sungai itu beneran nurut dan badai gede langsung muncul di air. Bikin para kesatria syok berat. Sumpah, kalian harus lihat gimana si Ian. Nunjukin sihir yang levelnya jauh di atas sihir air di medan perang. Sebelum para penculik itu sadar apa yang lagi terjadi, arus airnya tiba-tiba berbalik arah, ngebawa mereka semua kembali ke dermaga. Akhirnya, para penculik berhasil ditangkap dan Lucy pun selamat. Lucy langsung lari ke pelukan Ian sambil teriak manggil namanya dengan nangis kejer. Ian bingung mau gimana, sampai si kakek negur dia, ngingetin kalau adiknya lagi nangis di pelukannya. Ian pun akhirnya ngelus-ngelus kepala Lucy. Dia bilang ngerti banget pasti Lucy udah ngelewatin hal yang berat. Tapi sambil nenangin gitu, otaknya cuma mikirin gimana caranya bisa cepat pulang buat mandi. Dia nggak sadar kalau mandi dengan tenang di dunia ini tuh nggak segampang yang dia kira. Gak lama kemudian, pas Ian lagi asik mandi tanpa sepengetahuan dia, anak sulung sang tuan, Bernard, lagi bergegas ke arahnya bareng Satria Hansen. Nah, disinilah masalah baru dimulai. Ternyata asap dari air panas mandinya itu menarik perhatian mereka. Ian langsung dikepung sama Ksatria Santiago pas Bernard masuk dan nanya lagi ngapain dia. Dengan santainya Ian ngejawab, ya jelas lagi mandi lah pakai nanya. Bernard hampir aja ngamuk dengar jawaban itu. Soalnya di sini, bahkan keluarga kekaisaran aja jarang mandi kecuali ada acara khusus. Dia ngerasa sebagai anak sulung, dia berhak dapat laporan soal ini. Waktu Bernard lagi marah-marah, kakek Ruda datang buat nenangin suasana. Tapi Bernard malah nyuruh dia minggir karena dia lagi nanya ke Ian, bukan ke si kakek. Ruda pun ngasih tahu Bernard buat tenang karena Ian ini sebenarnya seorang penyihir. Bukannya mundur, Bernard malah makin menjadi-jadi. Dia ngelakuin hal aneh dan nyuruh Ian keluar dari bak mandinya buat nyapa dia secara pribadi. Ian sih nggak kaget, soalnya di dunia ini ada budaya bangsawan yang disebut pancingan penyihir. Ini tuh semacam ritual di mana bangsawan sengaja mancing emosi penyihir cuma buat ngetes kekuatan mereka. Penyihir yang nanggepin dengan kalem dianggap lemah, tapi yang ngamuk dianggap beneran kuat. Begitu Ian sadar kalau Bernard lagi coba mancing-mancing dia mutusin buat ngeladenin permainan ini dan nolak mentah-mentah perintah Bernard. Bernard auto naik pitam dengar penolakan itu dan langsung teriak ke Ian. Dia nanya apa, Ian serius berani-beraninya nolak perintah dia. Ian dengan tenang balik nanya, emang kenapa dia harus nurutin perintahnya? Bernard nyuruh Hansen buat nyeret Ian keluar karena aktingnya masih lanjut. Ian pun mutusin buat lebih serius.
Dia berdiri di bak mandinya dan ngeluarin kekuatan sihir serem yang bikin Bernard dan Hansen ketakutan. Bernard langsung memelas, mohon-mohon ke Ian buat berhenti karena dia udah cukup lihat kekuatannya. Ian cuma senyum. Dia yakin banget hal kayak gini pasti bakal bikin Bernard langsung mundur teratur. Tapi si Bernard malah jatuh ke tanah dan nangis kejar kayak bocah. Bikin Ian mikir apa dia keterlaluan. Di titik ini, Ian udah ketakutan setengah mati kalau Tuan Tanah bakal ngehukum mati dia. Besoknya, Ian dipanggil ke kastil. Dan bukannya ngehukum Ian. Si Tuan malah minta maaf atas kelakuan anaknya. Colt selalu nanyain kabar Lucy. Dan Ian bilang dia ada di penginapan. Ian ngerasa gak ada alasan buat nunjukin muka Lucy tanpa perlu. Makanya, dia ninggalin Lucy di penginapan biar dijagain sama Ruda dan yang lainnya. Colt kemudian nanya siapa nama guru dari Ian. Ian pun ngasih tahu kalau namanya Aridis. Kelihatannya Colt kenal sama orang ini dan nanya apa dia lagi ke arah selatan. Ian membenarkan hal itu, bilang kalau di sanalah letak Universitas Sihir. Dan dari sini kita tahu perjalanan Ian masih jauh dari kata selesai. Colt kaget kenapa gurunya nggak ke Daci Palgar atau Roxanne. Ian nanya, maksud Bapak apa nih ngomong gitu? Dan Bapak itu ngejawab kalau akhir-akhir ini situasi lagi tegang guys. Ternyata kerajaan Palgar lagi ngincer Roxanne, yang artinya perang bisa pecah kapan aja. Colt pun nanya apa Ian juga mau ke selatan, tapi Ian bilang tujuannya ke timur buat mencari misteri. Karena tujuannya beda, si Bapak nawarin buat ngasih Ian sebuah hadiah. Ian kaget dong, dan dia jadi penasaran kira-kira hadiahnya apaan ya? Gak lama, sebuah peti gede dibawa ke depan, dan Ian nanya ke Colt apa isinya. Dia nyuruh Ian membukanya, dan Ian langsung membuka kotak itu buat ngecek isinya. Ian langsung melongo pas buka kotaknya dan ngeliat isinya ternyata sebuah tongkat sihir. Colt bilang itu adalah tongkat yang pernah dipakai sama seorang Aromancer dan namanya Wind Walker. Ian suka banget sama namanya. Dan langsung aja dia pegang tongkat itu buat lihat-lihat. Tongkat dengan bola merah di tengahnya itu kelihatan keren banget di tangan Ian. Dan Colt pun setuju. Ian senyum-senyum sendiri, soalnya ini berasa kayak kita baru dapat item starter buat mage kan. Colt bilang ini adalah ungkapan terima kasihnya, karena udah maafin kelakuan anaknya yang kurang ajar. Dia nanya apa Ian suka hadiahnya, dan Ian meyakinin kalau dia suka banget. Sambil berterima kasih. Pas Ian balik ke penginapan, dia disambut sama satu lagi kasus darurat versinya Lucy. Ruda ngajak Ian ke sangkar burung, tempat seekor gagak lagi dikurung. Dia jelasin kalau ada pemburu yang nangkep gagak itu tadi pagi, dan hampir aja dimakan. Tapi Lucy berhasil menghentikan si pemburu. Lucy bilang dia nyelamatin gagak itu karena nama belakang Ian kan Raven. Dan karena gagak sama Raven itu saudaraan, dia pikir itu bakal jadi keren. Dia yakin 100% Ian bakal suka sama hadiahnya. Tapi Ian malah bikin dia patah hati, nyuruh si pemburu lanjut aja makan gagaknya sambil minta maaf atas ulah Lucy. Ian ngomelin Lucy, ngingetin kalau dia itu penyihir dan sama sekali nggak ngerti apa maksud omongannya. Si pemburu langsung lari ke arah sangkar. Sambil makasih ke Ian karena udah ngasih izin, dan sekarang dia siap manggang si gagak. Pas Ian mau keluar, nah disinilah bagian gilanya. Dia dengar suara si gagak minta tolong. Ian langsung lari balik lagi, dan nyuruh si pemburu buat tenang dulu. Ian pun coba komunikasi sama gagaknya, nanya dia itu apa. Tapi si gagak cuma minta diselamatin. Tapi Ian malah ngebentak nyuruh jawab. Tapi dia baru sadar, si gagak nggak ngerti bahasa Moronius. Yang artinya, ada kemungkinan burung ini nggak punya misteri sama sekali. Satu-satunya yang diucapin si gagak cuma minta ampun biar nggak jadi santapan. Dan Ian terpaksa nyuruh dia diem, sambil ngeyakinin bakal nolongin dia kok. Si gagak malah teriak-teriak terus minta tolong. Akhirnya, Ian ikut teriak juga.
Gagaknya langsung kicap dan Ian sadar mungkin dia nggak ngerti bahasa manusia tapi bisa baca situasi. Si pemburu jadi. Kaget pas sadar Ian bisa ngobrol sama gagaknya dan Ian bilang kalau gagak ini emang minta diselamatin. Akhirnya Ian bilang ke si pemburu, buat nitipin gagaknya ke dia dulu. Dan ini bikin Lucy seneng banget karena keinginannya akhirnya terkabul. Ruda langsung muji Lucy. Bilang, ini artinya Lucy juga bisa ngeliat misteri. Padahal kita semua tahu ini cuma hoki doang. Lucy jadi besar kepala. Bilang dia emang gak pernah belajar sihir, tapi kayaknya punya bakat terpendam. Kemudian Ian ngebalut sayap si gagak yang patah pakai perban supaya bisa sembuh. Lucy nanya Ian rencananya mau ngapain sama gagak itu. Dia penasaran apa bakal dibalikin ke pemburu. Tapi Ian sadar, gak bisa begitu. Nanti si gagak malah jadi santapan para pemburu. Tiba-tiba gagak itu naik ke lengannya dan ngomong ke Ian. Sumpah, kalian harus lihat ini. Dia mohon jangan ditinggalin, soalnya orang-orang di sini serem. Lihat si gagak cemas gitu. Akhirnya Ian naruh gagak itu di bahunya. Lucy nanya, apa Ian lagi ngobrol sama gagak itu? Dan dia jawab iya. Tapi dia berharap ini cuma situasi sementara sampai gagak itu sembuh total. Lucy langsung ceria dan bilang mereka harus kasih nama buat si gagak. Dia langsung usul namanya Obsidian, soalnya matanya hitam indah banget. Tapi kata Ian, nama itu kepanjangan. Jadi dia usul disingkat jadi Oberon. Si gagak kayaknya suka, langsung melebarkan sayapnya di bahu Ian. Ian pun kaget. Ternyata si gagak beneran suka nama itu. Gak lama kemudian, Lucy ngasih tahu Ian soal idenya. Dia ngajak mereka buat jalan bareng, Ruda dan para ksatria lain. Menurut Lucy, ini lebih baik daripada jalan sendirian. Dan Ian sadar juga kalau ini ide yang bagus. Soalnya para bandit jadi nggak bakal gampang menyerang mereka. Tapi masalahnya, kalau tujuan mereka ternyata nggak searah, gimana coba? Pas Ian lagi mikir, tiba-tiba Ruda masuk kamar dan nanya apa yang lagi dia pikirin. Ruda bilang ke Ian, meskipun dia seorang penyihir, jalan sendirian bareng cewek itu bahaya banget. Ruda ngajak bikin kesepakatan dan ngaku kalau mereka lagi jalan buat nangkep monster di wilayah Baron Katina. Ian nanya monster apa, dan Ruda jawab Manticore. Nah, denger itu kan? Ceritanya bakal makin seru nih. Manticore itu monster kejam yang terkenal suka banget membunuh korbannya. Ian langsung nanya, apa Ruda ngajak mereka buat nangkep Manticore bareng-bareng? Tapi Ruda bilang enggak, dia nggak mau Ian sampai dalam bahaya. Tapi kalau Ian mau bantu, mereka juga nggak bakal melarang. Ian mikir sebentar terus bilang nggak tertarik. Tapi Ruda langsung megang dia, nyuruh dengerin dulu sampai selesai. Ruda bilang yang mereka butuhin dari Ian itu bukan berburu. Dia jelasin kalau mereka itu ordo ksatria dari kelompok biara gereja Dewa Surgawi. Waktu mereka bikin rencana buat pergi dan nangkep si Manticore, para pendeta di wilayah Kaun maksa minta bantuan dari seorang penyihir. Ruda sadar mereka tersinggung, jadi mereka mau Ian yang ngelobi si penyihir itu. Intinya sih, omongan seorang penyihir itu jauh lebih didengar daripada omongan ksatria. Tuh kan, ternyata misinya diplomasi, bukan baku hantam. Ian mikir, ini tawaran yang gak jelek juga. Cuma nenangin penyihir yang lagi ngambek, dia bisa dapat pengawalan ksatria gratis. Akhirnya Ian setuju, dan gak pakai lama, mereka pun langsung berangkat bareng. Perjalanan bareng ordo ksatria. Ternyata nyaman banget buat Ian, karena semua anggota ordonya orang baik. Bener-bener bebas stres. Tapi, ada satu hal yang bikin ngeluh juga. Setiap ada kesempatan, para ksatria ini selalu ngajak dia belajar kitab suci bareng. Ian sih selalu nolak, tapi mereka gigih banget, gak pernah nyerah. Terus Ruda bilang ke Ian, kalau dia bisa mendengar suara Tuhan, dia bisa jadi seorang klerik di ordo mereka. Klerik itu semacam penyihir gereja yang pakai kekuatan ilahi. Ian langsung tertarik.
Soalnya, kalau dia bisa dapat kesempatan ngobrol sama Tuhan, dia bisa nanya kenapa dia berinkarnasi dan soal status window itu. Nah, ini dia jawaban yang kita semua tunggu-tunggu kan? Karena itulah, akhirnya dia mutusin buat ikut belajar kitab suci. Para ksatria pun seneng banget, akhirnya si Ian taubat juga. Nah, pas lagi asik baca kitab suci, tiba-tiba di kepala Ian ada suara aneh guys. Dan kayaknya nih, ini suara dari entitas ilahi. Sontak Ian langsung teriak ke suara itu. Nanya, apa itu Tuhan? Dan si suara malah ngejek, bilang kalau tebakannya mungkin bener. Ian langsung ngegas nanya macem-macem, kenapa dia direinkarnasi, dan kenapa ada status window segala. Ian teriak sekenceng-kencengnya, tapi cuma di-read alias dicuekin. Waduh, si Ian hampir gila pas dia sadar. Kalau dia barusan di ghosting Tuhan, tapi dia tetap teriak-teriak, minta si Tuhan balik lagi. Para ksatria sampai harus megangin dia biar bisa tenang. Sejak kejadian itu, Ian jadi rajin banget baca Alkitab, demi bisa ngobrol lagi sama Tuhan. Bahkan para ksatria yang nenalin dia ke kitab suci jadi ragu. Jangan-jangan mereka salah langkah. Dan tahu nggak hasilnya apa? Ian dapat skill baru, yaitu sihir suci. Skill ini bikin dia bisa komunikasi sama penguasa dunia itu. Yang intinya ya, dewa di dunia tersebut. Tapi Ian malah nyesel, soalnya dia malah dapat notifikasi yang nyuruh dia belajar Alkitab lebih giat lagi. Katanya sih, makin rajin dia belajar, makin seneng juga Tuhannya. Gelar si dewa ini panjang banget, udah jelas sistemnya lagi menjilat abis-abisan. Ian jadi mikir, apa dia dikirim ke dunia ini cuma buat jadi bahan ketawaan dewa doang? Ian hampir nangis waktu dia sadar kalau dia harus naikin level sihirnya buat bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Akhirnya Ian sadar dia harus cari lebih banyak misteri buat ngumpulin poin biar bisa upgrade sihir sucinya. Beberapa hari kemudian, mereka ketemu sama gerombolan bandit. Tapi sebelum Ian sempat ngapa-ngapain, para ksatria langsung bantai bandit-bandit itu. Mereka habisi tanpa ampun sambil mastiin kalau Ian tetap aman. Ruda nyamperin Lucy, nanya keadaannya, dan Lucy bilang dia baik-baik aja. Dia balik nanya ke Ruda, dan si kakek bilang setua apapun dia, bandit doang mah kecil. Ian nyeletuk kalau dia dengar si kakek dulunya tentara bayaran. Dan Ruda bilang dia emang gak suka pamer. Tapi waktu muda dulu namanya cukup terkenal. Nah ini dia guys alasan kenapa dia pakai nama samaran tetua. Biar nggak ada yang kenalin dan nyerang dia. Ian pun kaget dengar fakta ini, berarti si kakek ini emang setenar itu sampai semua orang kenal namanya. Setelah ngeberesin para bandit, para ksatria ngerayain kemenangan mereka. Dan nggak lama kemudian mereka sampai di persimpangan jalan. Arah timur menuju Kastil Kaun, sementara arah barat ke hutan tempat Manticore muncul. Ruda bilang hutan tempat penyihir itu ada di barat dan nyuruh Ian cepetan ikut. Tapi Ian malah nyuruh si kakek buat santai dulu. Dia ngomong ke Lucy kalau mereka harus ketemu penyihir dulu, baru setelah itu ke tempatnya Kina. Akan tetapi, Lucy nolak bilang kalau dia bakal lanjutin perjalanan sendiri. Ian nanya apa dia bakal baik-baik aja sendirian. Lucy jawab dia bukan anak kecil, jadi pasti aman. Dia bilang ke Ian kalau dia tahu jalan ke rumah pamannya, jadi jelas bakal baik-baik aja. Sambil senyum cerah, dia pun lari pergi. Tapi Ian malah jadi cemas. Kita semua tahu nih, dia harus cepat-cepat beresin misi buat nyusul Lucy. Ruda kaget melihat Lucy pergi sendiri dan langsung nanya ke Ian. Oke guys, siap-siap ya. Ian bilang dia bakal langsung gabung. Dia nanya ke Ruda apa mereka bakal segera ketemu sama si penyihir. Ruda jawab iya, tapi langsung megang Ian, nanya apa dia udah siap mental. Ian bingung maksudnya apa, dan Ruda jelasin kalau para penyihir itu gampang ngamuk gara-gara lagi sebel sama gereja. Kelakuan mereka nggak bisa ditebak, dan Ian jadi kesel kenapa dia yang harus beresin masalah gereja. Terus si Ruda
ngejawab kalau mereka harus ngelakuin itu karena dibayar gereja. Ian akhirnya ngerti kenapa semua orang pakai zirah bagus. Ruda malah iseng ngegoda Ian. Katanya si penyihir pasti bakal maafin mereka, soalnya muka Ian kan cakep. Ian jadi agak gugup, ini pertama kalinya dia ketemu penyihir selain dirinya sendiri. Dia jadi kepikiran, kira-kira bakal aman nggak ya? Sementara itu si penyihir, Monty Campbell, yang seorang patoner, udah nungguin mereka dengan sup anehnya. Nah, kalian perhatiin baik-baik ya. Ruda mulai ngejelasin kekuatan si penyihir ke Ian. Ruda bilang kalau Monty itu bisa mengendalikan tumbuh-tumbuhan dan bisa meracik obat super kuat dari racun tanaman. Tapi mereka butuh Monty, soalnya dia udah bikin racun ampuh buat berburu mantikor. Begitu mereka sampai di depan rumahnya, langsung kecium bau busuk banget yang bikin mereka sesak napas. Tiba-tiba Monty keluar menyambut mereka, bilang kalau dia udah nungguin. Dia bawa mereka masuk dan langsung nyajiin sup ayam super bau yang udah disiapin. Para ksatria udah mau muntah pas ngeliat sup di piring mereka. Ruda langsung ngomelin Monty. Bilang kalau dia nggak usah pamer kekuatan dengan cara yang menjijikan begitu. Monty ngebantah, katanya dia cuma nyajiin masakan langka dari tanaman yang dia rawat dengan susah payah. Monty bilang mereka boleh pergi kalau emang bukan tamunya. Tapi Ruda dan para ksatria tahu mereka nggak punya pilihan lain. Melihat para ksatria hampir pingsan cuma karena baunya doang, Monty jadi mikir apa dia keterlaluan. Tapi anehnya, ada satu orang yang malah lahap makan seolah nggak ada masalah. Yap, kita semua tahulah ya siapa orangnya, si Ian. Bahkan Monty nggak percaya sama yang dia lihat. Ian lagi asik banget nyantap sup yang penuh bawang putih itu. Monty akhirnya nyamperin Ian buat nanya apa dia baik-baik aja. Dan Ian dengan santainya jawab kalau masakannya enak banget. Monty hampir jantungan dengernya, soalnya dia emang sengaja bikin masakan itu nggak enak. Ian malah nambahin, katanya bawang putihnya bikin rasanya makin mantap. Dan di depan semua orang, dia langsung makan satu bonggol bawang putih utuh. Monty auto narik Ian, nyuruh dia berhenti ngelakuin hal gila itu. Monty bilang dia udah jadi ahli herbal selama 40 tahun. Tapi ini pertama kalinya dia lihat orang seabsurd Ian. Monty akhirnya nanya namanya, dan Ian jawab Ian Eritus Reven. Dan momen ini guys, yang mengubah segalanya. Begitu dengar nama itu, Monty sadar kalau Ian itu muridnya Eritus. Dia langsung minta maaf karena udah iseng. Dan sebagai gantinya, dia masuk ke dapur buat masak makanan yang lebih layak. Makanannya kelihatan enak banget. Dan pas para ksatria lagi seneng-senengnya, Ian malah sedih karena sup ayam aneh kesukaannya diambil dari dia. Sambil makan, Monty nanya, apa benar mereka lagi mau berburu mantikor? Dan Ruda pun mengiyakan. Monty ngasih tahu kalau ini nggak bakal gampang, soalnya Count Katina sendiri udah nyewa pemburu monster buat nangkep mantikor, tapi semuanya tewas. Ruda ngeyakinin Monty kalau dia udah siap banget buat situasi kayak begini. Nah, kita lihat aja nih, si Monty nanya, emangnya dia pernah nangkep mantikor? Ruda jawab cuma beberapa kali, dan itu juga pas dia masih muda banget. Monty langsung nengok ke Ian, nanya apa dia pernah ngelakuin hal yang sama. Ian kelihatan bingung, terus Monty bilang dia pasti makin hebat kalau dilatih sama Eridus. Monty nyaranin dia buat ngasih sedikit ilmunya ke para ksatria soal tugas seorang mage. Intinya sih, ada saatnya tiap mage harus berinteraksi sama orang lain, suka atau nggak suka. Eridus pernah bilang ke Ian buat jangan pernah nganggep remeh momen kayak gitu. Ian tahu sebenarnya dia nggak perlu repot-repot ikut nangkep mantikor itu. Nah, ini dia dilemanya cuy. Kalau dia nolak, gosip jelek bisa nyebar di perkumpulan para mage. Perkumpulan mage ini adalah organisasi yang dibikin Universitas Sihir buat mastiin sihir dipakai dengan benar. Ian sadar banget kalau sampai hal kayak gini kejadian, dia nggak bakal punya muka buat ketemu sama gurunya lagi.
Ditambah lagi, dia mungkin nggak bisa minta tolong mage lain pas butuh bantuan. Setelah mikirin semua kemungkinan yang ada, Ian sadar dia nggak punya pilihan lain dan bilang ke para kesatria kalau dia bakal ikut. Besoknya, tim mereka langsung berangkat ke hutan buat misi Manticore. Ian ngerasain hawa yang aneh di udara dan cuma bisa berharap Lucy baik-baik aja. Gak lama kemudian, Oberon teriak ke Ian, bilang dia nemuin si Manticore. Ruda langsung nanya ada apaan. Ian ngejelasin kalau Oberon barusan ngasih tahu arah buat ngelacak Manticore-nya. Ruda sampai melongo cuy. Jujur aja, kemampuan Ian ini emang gokil banget sih. Ternyata, Ian udah ngebiasain Oberon sama omongan manusia pas nangkring di bahunya. Dia bisa ngajarin Oberon cepet banget berkat sihirnya. Terus, Ian nanya sesuatu yang penting ke Ruda. Dia pengen tahu apa dia bisa ngebujuk Manticore, soalnya kan itu monster juga. Ruda nggak punya jawaban buat itu, tapi si Monty tiba-tiba nyamber. Katanya Manticore itu bukan makhluk yang bisa diajak ngobrol baik-baik. Ian langsung skakmat Monty. Nanya, emangnya dia tahu apa soal sihir pemanggil? Monty ngeles, bilang dia tahu apa itu sihir. Monty malah ngancem bakal ngelaporin Ian ke Eritis, bahkan kalau dia berhasil nepucuk Manticore-nya. Ian gak percaya. Bukannya dipuji, dia malah mau diaduin ke gurunya sendiri. Tiba-tiba, salah satu ksatria manggil perhatian mereka, bilang kalau Manticore-nya udah ada di depan mata. Mereka ngeliat ke depan, dan benar aja. Manticore itu lagi ngeliatin mereka, dan Ruda nyuruh para mage jangan jauh-jauh darinya. Ruda ngaku kalau dia udah ngolesin racun ke semua senjata mereka. Dan racun ini dikembangin khusus sama si Monty. Ruda langsung ngasih perintah buat nembakin panah ke Manticore, dan pasukannya langsung kerap. Sialnya, semua panah itu mental dari kulit keras Manticore, bikin para ksatria jadi bingung. Ruda nyuruh anak buahnya buat nyerang lagi. Tapi Manticore itu malah ketawa sebelum keluar dari kegelapan. Ketawanya serem banget sampai Ian ikutan cemas. Dengan Manticore di depan mereka, mereka sadar nggak ada waktu lagi buat ngolesin racun dengan benar. Waktu itu juga, Ian teriak sekenceng-kencengnya biar si Manticore sadar. Sumpah, gue sama kalian juga pasti kaget lihat dia senekat ini. Begitu Manticore noleh ke Ian, dia kaget. Kok ada manusia yang berani negur dia? Katanya sih, itu kejadian langka banget. Ian coba nenangin si Manticore, bilang dia seneng bisa ngerti omongannya. Nah, kita lihat aja nih negosiasinya bakal berhasil apa kagak. Ian pun nenalin dirinya. Tapi tiba-tiba si Manticore malah ngecek dan nyuruh dia minggat. Dia bahkan ngehina Ian. Si Ian langsung ngegas balik, nanya apa masalahnya. Anehnya Manticore malah seneng, katanya, nah ini baru asik. Dia nanya Ian mau apa, dan Ian langsung to the point, bilang mau kulit kepalanya. Si Manticore ngakak kenceng, muji Ian karena jujur banget. Tiba-tiba Manticore malah ngajak Ian kerjasama buat ngancurin para manusia. Si Manticore nunjukin sifat busuknya pas dia bilang daging manusia itu enak banget. Malah dia nawarin Ian bakal dapat banyak cewek-cewek pirang. Dan setelah Ian selesai sama cewek-cewek itu, dia bakal bunuh mereka semua. Dengar semua omongan gila dari si Manticore, Ian langsung muntah di depannya sambil ngacungin jari tengah dan ngatain dia sampah. Karena Ian nolak tawarannya, Manticore langsung lompat ke arahnya. Sambil teriak kalau dia bakal habisin semua orang. Pas Manticore deketin para ksatria, Mani ngeluarin sihir akar raksasa buat ngejebak monster itu. Ruda langsung teriak ke Monty, nanyain apa yang udah dia lakuin. Mani jawab santai kalau dia barusan makan Manticore, tapi Ruda malah marah. Ruda bilang ada ksatria di dekat monster itu, tapi Mani malah nyuruh Ruda urus aja sendiri. Ian dan Ruda langsung lari ke sisi lain dan nemuin para ksatria udah pada luka-luka. Tapi hal yang paling buruk beneran terjadi. Ian shock berat ngeliat Titrik terkapar di tanah dengan luka fatal. Jujur adegan ini bikin nyesek banget guys. Titrik minta maaf ke Ruda karena ngebiarin Manticore kabur. Tapi Ruda nenangin dia, bilang kalau ini bukan salahnya.
Ian cuma bisa diem ngeri dan buat pertama kalinya dia sadar kematian di dunia ini nyata. Tapi dia nggak pernah nyangka bakal sedih karena kehilangan seorang Dietrich. Dan dia sadar semua yang dia lihat di cerita kini jadi kenyataan pahit. Ian lari buat megang tangan Dietrich dan ngingetin kalau dia pernah bilang doa dan keyakinan bisa buka pintu surga. Dengan air mata di ujung napasnya, Dietrich ngeiyain dan Ian ngajak mereka berdoa bareng. Ian mulai berdoa, bilang ke penguasa langit kalau Dietrich itu fans nomor 1 mereka. Dia pun nanya, apa mereka nggak bakal ngapa-ngapain padahal Dietrich udah diambang kematian? Dan saat itu juga Ian dengar suara dari surga yang bilang kalau itu maunya mereka bisa coba. Para ksatria melongo pas lihat tangan Ian mulai bersinar, tanda kekuatan suci yang dahsyat. Tiba-tiba, Dietrich sadar dirinya ada di surga, di depan seorang dewi. Dietrich kaget banget dan sang dewi nyambut dia, bilang seneng bisa ketemu. Dietrich gemeteran saking syoknya dan langsung nunduk hormat, sadar kalau dia beneran di surga. Sang dewi lalu bilang, ada sesuatu yang harus dia lakuin. Dietrich nanya apa itu, dan sang dewi ngejelasin. Dia harus nyebarin kehendak dewi lebih luas lagi, sambil nolong yang lemah dan ngebawa kebahagiaan. Terakhir, dewi bilang Dietrich harus ngebantu rasulnya, yaitu Ian. Setelah ngasih titipan, sang dewi ngelempar dia balik. Ian pun buka mata dan lihat Ruda dan yang lain. Kita baru aja lihat momen legendaris, bro. Mereka semua kaget setengah mati pas Dietrich tiba-tiba hidup lagi. Dan kalian lihat deh, Ian dengan bangganya nanya ke Dietrich, gimana rasanya balik lagi dari alam baka? Tiba-tiba, Dietrich langsung nyengkram Ian kayak dewa perkasa. Muji Ian karena udah jadi perantara antara dia dan Dewi buat nyelamatin nyawanya. Ian sih nggak bisa ngebantah, tapi dia sadar betul dia bisa pakai sihir suci cuma karena Dewi dari gereja surgawi minjemin kekuatannya. Ian pun nanya ke Dietrich, kok dia bisa tahu soal itu? Soalnya sang Dewi sendiri yang bilang ke Ian buat nyelamatin dia, karena tugas Dietrich di dunia ini belum selesai. Dietrich kaget, karena itu persis sama dengan apa yang dibilang sang Dewi kepadanya. Dietrich tanpa ragu langsung sujud ke Ian, manggil dia Rasul utusan Dewi. Para ksatria lain melongo, nggak percaya, dan mereka langsung ngira Dietrich udah mulai gila, soalnya mana mungkin seorang Ian itu beneran rasul. Nggak lama kemudian, Monty heran lihat semuanya yang habis hampir mati, tapi kok malah pada seger bukar lagi. Huda lalu ngajak buat lanjutin perburuan Manticore, dan semua anak buahnya setuju dengan semangat 45. Ian bilang ke Ruda kalau dia bakal ngirim Oberon duluan buat jadi mata-mata. Ian pun bertekad buat nangkep dan ngalahin Manticore itu atas semua perbuatannya. Sementara itu, lihat deh, si Manticore udah nyampe kota dan lagi ngamuk-ngamuk bikin kekacauan. Terlihat seorang kakek dan anaknya lagi coba kabur, tapi si kakek malah kepleset dari pegangan anaknya. Dia pun jatuh ke tanah. Tapi sebelum si anak sempat balik badan buat nolong, Manticore udah ngepung mereka. Bukannya lari, si anak malah ngambil garpu rumput dan ngarahin ke si monster, nyuruh dia ngejauhin ayahnya. Tiba-tiba si Manticore bikin kaget karena dia bisa ngomong pakai bahasa manusia. Si Manticore lalu ngasih tawaran gila. Gila kan? Dia disuruh bunuh ayahnya sendiri dan sebagai gantinya, nyawanya dan seluruh warga kota bakal diampuni. Tapi si anak langsung ngebentak balik, bilang gak sudi banget dia setuju sama tawaran busuk itu. Karena udah begini jadinya, si Manticore bilang gak ada pilihan lain selain ngebunuh si anak dan semua orang di situ. Ayah dan anak itu saling berpelukan, pasrah nungguin ajal mereka. Tapi tiba-tiba sebuah panah melesat dari kejauhan, nancep tepat di mata si Manticore. Manticore itu teriak kesakitan, dan pas dia lihat ke atas, Ruda dan para ksatria udah datang menyerbu. Ruda merintahin pasukannya buat nyerang Manticore sekuat tenaga, dan pertarungan sengit pun dimulai buat nebas monster bandel itu.
Si Manticore sama sekali nggak takut, malah ngejek manusia kayak serangga. Tiba-tiba, Manticore itu dengar suara Ian dari kejauhan, ngatain dia pengecut sambil ngejek kelakuannya yang kelihatan putus asa. Si Manticore teriak ke Ian, nyuruh dia diem. Tapi Ian malah ngejek balik, bilang kalau dia cuma gede omong doang. Ini bikin si Manticore kepancing dan langsung lari nyerbu ke arah Ian. Tapi pas udah deket jangkauan, Monty langsung muncul. Dia ngeluarin sihirnya, munculin bunga-bunga raksasa yang langsung ngiket kaki Manticore, nahan gerakannya. Ruda langsung kasih aba-aba dan anak buahnya nyiramin cairan mudah terbakar ke Manticore dari segala arah. Si Manticore masih pede, ngira nggak ada yang bisa ngelukain dia. Tapi dia baru sadar situasinya gawat pas Ian ngeluarin sihir apinya. Api itu ngebakar si Manticore sampai cuma nyesain debu doang. Setelah monster itu kalah, para warga kota ngumpul buat makasih ke para ksatria yang nyelamatin mereka. Dan Ruda menjawab, mereka cuma melakukan hal yang benar. Akhir yang benar-benar heroik kan kawan? Ngeliat Ian cuma diem di belakang dan gak ada yang nyapa, si Gagak langsung ngecengin. Nanya, apa dia beneran lagi dikacangin sama semua orang? Tapi Ian langsung nyuruh Oberon mingkem. Ian sadar kalau orang-orang pada takut, soalnya barusan lihat dia ngebakar Manticore jadi bola api. Tiba-tiba, bapak dan anak yang diselamatin muncul di belakang Ian, ngucapin makasih. Dan Ian dengan canggung nerima ucapan makasih mereka. Dalam hati sih, Ian nolong bukan buat dapat pujian, tapi ya udahlah. Ruda lalu nyamperin dia, muji Ian keren banget, karena berkat dia, Manticore bisa ditangkap. Ian nolak pujian itu, dia bilang cuma ngelakuin apa yang disuruh Monty. Tapi, Ruda nyuruh dia buat bangga, soalnya jarang banget ada orang jago tapi tetap rendah hati. Ruda yakin orang kayak Ian nantinya bisa jadi tokoh hebat yang bikin para bangsawan malu. Pas itu, nah lihat nih, segerombolan ksatria datang. Nanyain apa mereka yang ngalahin Manticore. Ruda ngeiyain, terus nanya balik mereka siapa. Para ksatria minta maaf telah kenalin diri dan ngaku kalau mereka dari kastil. Ian kaget dengar ini, dan para ksatria ngajak mereka ke kastil karena dipanggil sama Count Kina. Pas akhirnya mereka sampai di kastil. Kina nyambut mereka dengan makanan paling enak sambil muji keberanian mereka melawan monster. Kina ngegoda Ruda, bilang bakal keren banget kalau kastil punya ksatria kayak dia. Kina juga bilang ke Monty buat tenang aja, gak bakal ada yang berani ganggu hutan tempat tinggalnya. Kina terus noleh ke Ian, bilang udah dengar cerita soal dia dari keponakannya. Tapi lihat kelakuan Ian, dia malah asik banget sama makanannya yang enak po. Sampai-sampai gak sadar dipanggil Kina. Baru enggah pas ditegur sama Oberon. Ian akhirnya noleh ke si Count sambil minta maaf. Karena makanannya kelewat enak, sampai dia nggak dengar apa-apa. Kina bilang dia dengar Ian udah jagain keponakannya, jadi dia mutusin buat ngasih gulungan sihir emas. Katanya sih, pas gulungan itu disobek, efek sihirnya bakal langsung keluar. Ian takjub banget sama gulungan itu. Dia bisa ngerasain kualitas dewa dari tiap kalimatnya. Kina nanya apa Ian suka, soalnya itu emang disiapin khusus buat dia. Ian yakinin kalau dia suka banget sambil makasih buat hadiah berharganya. Kina bilang gulungan itu nggak seberapa dibandingin jasanya yang udah bawa Lucy kembali. Tiba-tiba, Kina ngejentikin jarinya dan Lucy masuk ruangan pakai gaun cantik, tapi topinya kayak kon lalu lintas. Ian sampai nggak percaya. Dalam hati mikir, dapat dari mana coba topi jelek begitu? Lucy senyum ke Ian, nanya kabarnya gimana, soalnya udah lama nggak ketemu. Ian jawab baik-baik aja, si Ruda nyamber. Bilang akhirnya dia ngerti, mereka berdua bukan kakak adik, tapi pacaran. Ian langsung panik, bilang itu salah paham, Kina malah bilang punya tawaran buat Ian. Ian nanya, apaan tuh? Dan Kina ngajak Ian buat gabung, biar kita bisa lihat mereka balas dendam bareng demi Lucy. Ian akhirnya sadar kenapa Kina ngasih dia gulungan emas itu.
Tapi ya udah, Ian pikir ini bukan masalah besar. Toh dia nggak perlu mempertaruhkan nyawa di medan perang. Intinya, Ian cuma perlu kasih support sihir biasa, kayak pas lawan Manticore dulu. Dan kalau semuanya berjalan lancar, dia bisa dapat untung double dari Kina dan Lucy. Coba deh kita pikirin, ini sih win-win solution banget buat Ian. Jadi dia bilang ke Count kalau mereka butuh bantuan, dia siap sedia. 3 hari kemudian, Ruda bersiap-siap mau pergi, dan Lucy berterima kasih atas semua bantuannya. Anehnya, jumlah ksatria di tim Ruda berkurang drastis. Soalnya, Kina ngebajak beberapa dari mereka pakai duit. Ruda lalu berterima kasih ke Ian, dan Ian pun membalasnya dengan ucapan yang sama. Ruda bilang kalau ada waktu, Ian harus main ke Pulau Trifar. Janji bakal ngenalin dia ke beberapa misteri yang menarik. Ian kaget soalnya ini pertama kalinya dia dengar nama pulau itu. Ruda ngejelasin kalau itu adalah pulau terapung di lautan koral. Kata Ruda, bilang aja mau ketemu Salvador. Nanti semua orang di sana pasti bakal nyambut dia. Ian langsung nanya apa itu nama aslinya. Dan Ruda bilang, ini saat yang tepat buat ngasih tahu. Nah, dengerin baik-baik. Nama asli Ruda ternyata Salvador dari keluarga Orcus. Lucy yang dengar itu langsung syok karena dia tahu sesuatu yang penting soal nama itu. Dia nanya apa Salvador ini orang yang sama dari keluarga White Wolves, dan Salvador memujinya karena masih ingat. Ian pun nanya ke Lucy, apa itu White Wolves? Dan Lucy kaget banget, Ian nggak tahu soal itu. Ternyata, pasukan bayaran White Wolf adalah grup elit di bawah kaisar terdahulu, dan pemimpinnya waktu itu dapat gelar bergensi, Sword Master. Lucy lalu ngejelasin kalau orang yang berdiri di depan mereka ini adalah seorang Sword Master legendaris. Bukannya kaget atau heboh, coba lihat deh. Ian cuma diem aja dengan muka datar tanpa minat sama sekali. Lucy sampai ngomelin dia, nyuruh dia kasih reaksi dikit lah, kan lagi di depan seorang legenda hidup. Tapi Ian bener-bener cuek, dan Salvador nggak kaget karena dia udah tahu sifat Ian kayak gimana. Setelah semuanya jelas, Salvador pamit pergi, dan Monty titip salam buat Aridus. Dietrich meluk Ian erat banget karena nggak mau pisah, tapi Ian bilang ini bukan perpisahan. Ian dan Salvador pun berjabat tangan sambil mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Ian janji bakal datang ke Pulau Trifar kalau urusannya udah beres. Setelah itu, Kina mengumpulkan pasukannya buat ngejar bandit Graham yang udah ngebunuh adiknya. Tapi sebenarnya, Kina nganggep situasi ini untung karena dia bisa pakai Lucy sebagai tameng buat nyamanin wilayahnya dan nikahin dia sama bawahannya. Tujuan utamanya adalah ngambil alih penuh wilayah Teran. Di depan anak buahnya, Kina menyemangati mereka semua. Bilang dia bakal ngehukum Grim, si perebut kekuasaan. Pasukannya pun meneriakkan namanya dengan semangat. Dan ini jadi bukti kalau Kina dapat dukungan penuh dari pasukannya. Beberapa waktu kemudian, di camp militer, para prajurit ngeliat Ian lagi ngerebus sendok, dan mereka ngira dia lagi bikin sup sendok. Ian gak habis pikir betapa polosnya orang-orang ini, padahal dia cuma lagi mensterilkan sendoknya. Lucy nanya apa artinya mensterilkan, dan Ian jawab itu semacam sihir. Soalnya, Lucy gak bakal ngerti juga. Belum selesai ngomong, prajurit lain datang minta dagingnya direbus bareng sendok, tapi Ian teriak, bilang dia gak lagi bikin sup. Kocak banget kan kesalahpahaman ini? Gak lama kemudian, Lucy bilang ke Ian kalau dia lagi mikirin hadiah yang dijanjikan. Si Ian malah udah lupa sama sekali. Lucy nyebutin kalau awalnya dia mau ngasih emas. Tapi kalau dilihat-lihat, kayaknya Ian udah kaya raya. Makanya dia mikirin hal lain buat bikin Ian seneng. Dan hadiahnya adalah pedang sihir Anorisil. Dia ngungkapin kalau pedang itu adalah hadiah dari para peri untuk Baronarion pertama. Katanya sih, sang Baron jatuh cinta sama peri, dan dengan pedang itu, dia jadi penyelamat dunia peri. Lucy ceritanya semangat banget,
tapi Ian mukanya datar aja. Ian malah nanya ke Lucy kenapa keluarganya nggak bisa pakai pedang itu buat jadi lebih hebat, malah tetap jadi baron biasa. Nah, disinilah ceritanya jadi agak lain, guys. Katanya itu kejadian 400 tahun lalu, dan Anuril dikubur di makam baron pertama. Ian kaget dengar ini, dan Lucy lanjut bilang kalau mereka harus gali kuburan si Baron buat ngambil pedangnya. Ian nggak percaya kalau Lucy berencana ngebongkar sesuatu yang disegel cuma buat dikasih ke orang lain. Ian kaget banget sama moralnya Lucy, dan pas akhirnya dia ngomong, dia bilang ke Lucy, kayaknya pedang itu berharga banget, jadi mending dipakai buat keluarganya aja. Malahan, dia bilang mending pedang itu disimpan aja buat bahan pamer selamanya. Lucy langsung motong omongan dan bilang dia mungkin belum dapat apa-apa balik. Tapi dia udah dapat hak buat berjuang, dan untuk itu dia bersyukur. Inilah alasan kenapa dia mau ngasih Ian pedang berharga itu sebagai tanda terima kasih. Lucy berdiri saking marahnya, ngatain Ian bego karena nggak peka, terus dia langsung ngibrit pergi. Ian jadi bingung apa dia keterlaluan, dan pas saat itu juga, Kina muncul bilang ke Ian kalau dia mau minta tolong. Nggak lama, beberapa tentara bayaran kelihatan lagi malakin seorang warga desa. Dan tiba-tiba mereka ngeliat Oberon nangkring di dahan pohon. Ini langsung jadi pertanda kalau Ian ada di dekat situ. Dan benar aja, siap-siap, jagoan kita datang. Mereka masih panik lihat ada Gagak bisa ngomong. Pas Ian muncul dengan muka jijik. Ternyata Ian ada di sana karena permintaan tolong dari Katina. Jadi ceritanya, Kina bilang ke Ian kalau dia mau Ian ngentuin kelakuan buruk para tentara bayaran di kota. Ian sempat nyaranin buat pakai para ksatria aja karena mereka pasti lebih jago. Tapi Katina bilang itu nggak mungkin karena para ksatria itu sohibnya para tentara bayaran. Mereka sering nutupin kejahatan temennya bahkan pura-pura nggak lihat. Dan ini dilakuin buat ngejaga moral para tentara bayaran. Kina bilang dia mungkin masih bisa maklumin penjarahan mereka sebentar. Tapi sekarang mereka udah berulah di wilayah keponakannya. Kina bilang ke Ian kalau dia ngasih peringatan, mereka pasti bakal langsung jaga kelakuan. Buat nurutin permintaan itu, makanya Ian langsung nyariin para tentara bayaran buat negur mereka. Baru lihat mukanya aja, para tentara bayaran itu udah gemeteran. Dia ngancem bakal ngabisin mereka sebagai hukuman. Tapi para tentara bayaran itu mohon-mohon, bilang gak bakal kejadian lagi. Sehabis ini, para tentara bayaran jadi baik banget sampai-sampai mereka takut keluar rumah karena percaya Ian bakal ngebunuh mereka kalau kelihatan. Kina sama Lucy seneng banget pas dengar kabar itu. Tapi tiba-tiba ada masalah lain. Kina dapat laporan kalau para pemberontak udah nggak nganggep pasukan mereka sebagai ancaman. Ian kaget banget dengar kabar itu. Soalnya jumlah pasukan mereka kan jauh lebih banyak. Si kesatria ngejelasin kalau ini gara-gara pasukan mereka sama sekali nggak bahaya. Dia bilang, coba aja pasukan kita menjarah wilayah ini dari awal. Pasti penduduk bakal ngamuk dan nyuruh Krim buat ngentiin invasi mereka. Tapi gara-gara mereka berbaris dengan damai, Grime jadi punya banyak waktu buat ngumpulin pasukannya. Ditambah lagi karena pasukan mereka nggak bisa gerak bebas, semangat tempur jadi anjlok drastis. Ian sadar situasinya jadi makin rumit. Si kesatria pun nanya ke Kina, apa sekarang dia bakal ngizinin penjarahan? Kina noleh ke Ian, nanya, apa ada jalan keluar lain? Dan Ian ngejawab, mungkin aja ada. Nah, kalian pasti penasaran kan, cara apa yang bakal dipakai Ian? Lihat aja nih. Kina dan Lucy langsung mohon-mohon biar dikasih tahu. Gak lama kemudian, Ian kelihatan lagi ada di rumah seorang petani. Karena keganggu sama suara Gagak, petaninya keluar rumah. Dan Ian langsung nanya, apa bapak ini pemilik ladang gandumnya? Si petani dengan sombongnya nanya balik Ian itu siapa. Para tentara bayaran di belakang Ian langsung ngenalin bos mereka. Petani itu auto panik dan langsung berlutut. Dia minta ampun karena nggak sadar lagi berhadapan sama orang terkenal.
Ian lalu bilang ke petani itu kalau gandum di ladangnya udah jelek semua. Si petani bingung dong, nanya apa maksudnya. Ian langsung pasang muka serius, ngeluarin jurus aktingnya, bilang kalau kejahatan udah merasuki tanah ini. Katanya arwah baron pertama yang tanahnya dirampas lagi murka banget. Petani itu ketakutan setengah mati, terus nanya ke Ian apa yang harus dia lakuin. Ian melanjutin dramanya, bilang kalau Lucy harus mewarisi tahta leluhurnya biar kemarahan para dewa mereda. Habis nyampein pesan palsu yang kelihatan asli banget itu, Ian langsung lari ke ladang lain buat ngelakuin hal yang sama. Gara-gara aksi ini, semua orang jadi percaya kalau wilayah mereka bakal hancur karena Grimme. Tanpa Ian sadari, gosip itu nyebar kemana-mana, dan rakyat mulai nggak percaya lagi sama Grime. Mereka semua datang bareng-bareng minta Lucy naik tahta biar lolos dari bencana. Berkat gosip ini, moral pasukan Kaun berhasil naik lagi, dan mereka langsung menuju ke lokasi Graham. Beberapa waktu kemudian, beberapa tentara bayaran datang buat protes ke Kina. Mereka bilang nggak mau ikut serta dalam pertempuran yang terhormat ini. Kina bingung, nanya apa maksud mereka. Mereka jawab kalau Ian lagi nyebar rumor kalau kota ini terkutuk. Mereka takut Ian malah ngundang kutukan beneran ke mereka semua. Dan kalau mereka deket-deket penyihir kayak Ian, kehormatan mereka bisa hancur. Ian coba membela diri. Dia bilang kutukan itu cuma omong kosong belaka. Dia nggak nyangka mereka bakal nganggap serius rumor yang dia sebarin. Para kesatria tetap ngotot, bilang nggak bisa percaya sama omongan penyihir, karena pasti ada niat buat nipu mereka. Waduh, gawat nih. Kalian dan gue tahu ini bakal jadi masalah besar kan? Para kesatria ini kelihatan maksa banget. Di saat yang sama, Ian sadar ini masalah serius. Soalnya para kesatria itu dianggap bintangnya perang. Dia juga bisa lihat reaksi di muka Kina. Jelas banget kalau tanpa kesatria, perang nggak bakal bisa berjalan dengan semestinya. Pada akhirnya, Kina nggak punya pilihan lain selain nurutin kemauan para kesatria. Dan Ian udah tahu. Kayaknya udah nggak ada tempat lagi buat dia di sana. Nah, coba deh lihat si Ian. Dia langsung ngomong ke Kina, nggak usah khawatir. Kalau kehadirannya cuma bikin repot, ya mending dia cabut aja. Sambil melangkah keluar dari tenda, dia ngasih peringatan keras ke si Kaun. Jangan pernah kepikiran buat minta tolong sama dia. Di kemudian hari, apapun yang terjadi.